Pertama tentu saya mengucapkan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di Politeknik Negeri Bandung secara online gitu ya, acaranya di acara Pautan. Selamat datang dan selamat melakukan pencarian pengembangan keilmuan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, acara seperti ini acara yang penting ya, bahwa ilmu pengetahuan itu begitu luasnya, begitu banyak metode, begitu banyak pendekatan yang kita semua tidak tahu. Gitu ya. Dan alhamdulillah hari ini kita dapat narasumber yang bagus sekali, Dr. Tommy Andriantoni, kawan kita yang beruntung mendapatkan kesempatan sekolah di sekolah turisme terbaik di dunia, salah satunya di Hong Kong Politeknik, dan beruntung mendapatkan ilmu dari salah satu top saintis di bidang turisme, Profesor Brian King. Sehingga narasumber kita ini sangat kompeten untuk memberikan enlightenment bagi kita semua tentang satu metode yang saya sendiri juga nggak tahu. Gitu. Kalaupun tahu saya sedikit sekali. Gitu. Itu metode kualitatif berbasis konten analisis, literatur review, dan ujung-ujungnya kok bisa jadi Q1 gitu ya. Itu saya kira menarik sekali, tidak sekedar dari konteks menjadi Q1-nya. Menjadi Q1 itu sudah luar biasa, karena untuk Q1 pasti dia dalam, penting, dan kontributif. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya juga yakin bahwa metode ini tidak sekedar untuk skopusnya, tetapi juga membantu kita untuk menyusun literatur review, untuk menyusun basis keilmuan terhadap studi yang akan kita lakukan. Sehingga saya kira Bapak Ibu sekalian, hari ini saya juga ingin mendengarkan kuliah Pak Tommy dengan seksama. Saya yakin akan sangat bermanfaat. Sehingga sekali lagi terima kasih Pak Tommy, dan juga terima kasih pada Dr. Mufleh, juga luar biasa Pak Mufleh, capaian-capaian risetnya yang juga sangat meaningful, gitu, sangat kontributif pada dunia. Sehingga kita beruntung Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dapat narasumber yang bagus dan moderator yang saya kira juga akan bisa mengarahkan kita untuk diskusi menjadi lebih konstruktif. Saya kira sambutan singkat saya itu, sekali lagi terima kasih kehadirannya, terima kasih para narasumber, terima kasih kawan-kawan yang telah arrange kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan webinar series ini saya nyatakan dibuka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu kita ketahui ya, siapa ini Prof. Dwi Suwartanto. Beliau ini adalah the winner prize dari Kementerian Riset BRIN. Kementerian Ristek BRIN tahun 2020 langsung dari menterinya langsung, Profesor Bambang Brojonegoro, yang tahun lalu satu-satunya peneliti terbaik di Indonesia di bidang sosial, mewakili Politeknik Negeri Bandung. Kita ucapkan selamat dan applause ya untuk beliau ya, luar biasa. Lalu kemudian kita juga perlu tahu ya, beliau ini paling produktif ya, termasuk di Indonesia ini. Se-Indonesia Q1-nya itu udah di atas 15 paper. Lalu kemudian total itu sudah di atas berapa itu? 40 paper Scopus Prof ya, atau 50 Prof. Itu luar biasa. Setahun tuh bisa menghasilkan 11 sampai 15 Scopus. Nah, ini berkat dari motivasi beliau, maka banyak juga di Polban itu penulis-penulis Scopus yang mudah-mudahan dapat dikatakan Scopus penulis yang kawakan gitu ya. Jadi itu yang perlu kita ketahui, sosok dari Ketua MST kita, Ketua Majelis Terapan kita, yang barusan menyampaikan sambutan. Dan Bapak Ibu boleh nanti melihat tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau. Kalau menurut saya sangat monumental ya. Q1-nya banyak, di jurnal-jurnal top di bidangnya.
Baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke acara inti, yaitu untuk menyimak presentasi dari Pak Dr. Tommy Andrianto. Namun, tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita simak dulu, dengar dulu siapa dan apa saja yang terkait dengan latar belakang dan CV Pak Tommy lah. Saya bacakan, Pak Dr. Tommy Andrianto adalah pria kelahiran Bogor, alhamdulillah menikah dengan seorang istri dan melahirkan, dan alhamdulillah sekarang dikaruniai 2 orang anak. Ada yang pertama itu perempuan dan kedua laki-laki. Kemudian latar belakang pendidikan, beliau itu meraih gelar Doctor of Hotel and Tourism Management. Didapat dari The Hong Kong Polytechnic University akhir tahun 2020. Satu terapan atau D4 dan S2-nya beliau tempuh di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Beliau saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Politeknik Negeri Bandung. Kurang lebih sudah 12 tahun beliau malang melintang di Polban sebagai dosen tetap. Dan Pak Tommy juga, Pak Dr. Tommy berpengalaman di industri. Jadi beliau itu sempat berkontribusi untuk Garuda, lalu kemudian juga terlibat dalam urusan bisnis di travel agent seperti Pakto, Bayu Buana, dan juga pernah berkontribusi atau aktif di industri ya, di hotel ya, sambil merintis travel agent, yaitu namanya adalah Raya Tour. Lalu kemudian Pak Dr. Tommy juga aktif dalam kegiatan kewirausahaan, baik di dalam maupun di luar Polban. Di antaranya beliau menjabat sebagai ketua inkubator bisnis dan berbagai institusi pengembangan startups ya. Jadi beliau memimpin dalam beberapa pengembangan startup. Selain itu Pak Dr. Tommy juga tercatat sebagai dosen mata kuliah Luxury Strategic and Marketing Management di Hong Kong Polytechnic University dan juga mengampu beberapa mata kuliah baik di Polban maupun di luar Polban. Lalu juga kita perlu mengenal Pak Tommy. Pak Tommy juga, Pak Dr. Tommy tercatat memiliki berbagai pengalaman dalam pendidikan informal. Beliau memegang sertifikat trainer untuk GDS Saber, business coach, dan juga seorang praktisi di NLP, Neuro Linguistic Program. Lalu kita juga bisa mengenal beliau dari sisi aktivitas beliau di asosiasi. Beliau aktif di HPI, yaitu Himpunan Pramuwisata. Lalu juga aktif di ITLA, yang merupakan asosiasi tour leader. Terbaru, Pak Tommy tercatat sebagai Ketua Biro Penelitian dan Pengembangan di ASPI, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, DPD Jawa Barat, dan beliau juga aktif sebagai narasumber dan konsultan di berbagai kegiatan terkait kepariwisataan dan kewirausahaan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa beliau tercatat sebagai penulis jurnal terindeks Scopus Q1 pada jurnal Tourism Recreation Research, dan juga beliau menghasilkan juga riset disertasi doktoral tentang Typology of Technology Entrepreneurs in Tourism Startups. Dan rupanya ada beberapa lagi paper Scopus beliau yang akan terbit, mudah-mudahan segera terbit, dan beberapa book draft dan conference paper juga telah dihasilkan oleh beliau di akhir tahun 2020. Nah, itu sosok Pak Dr. Tommy Andrianto, narasumber kita pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berdiskusi tentang penulisan paper Scopus kuantitatif
atau kualitatif yang berbasis kepada data yang ada di lapangan itu sudah biasa. Jadi di mana-mana itu sudah banyak yang membicarakan, baik narasumber dalam negeri maupun luar negeri. Tapi kita jarang sekali mengetahui dan juga mendapatkan pengalaman tentang penulisan paper Scopus dari atau pada paper literature review, yang salah satu metode analisisnya itu adalah content analysis. Saya melihat bahwa sebenarnya ilmu apapun bisa dikembangkan dengan cara apapun. Jadi ilmu apapun bisa dikembangkan secara empiris dengan cara apapun. Mau dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Dan salah satu cara apapun itu yang bisa kita lakukan atau kita telusuri, eksplorasi adalah dengan pola literatur review. Melihat tulisan-tulisan yang sudah tayang di mana-mana dan tulisan itu setiap tahun melimpah, mulai dari biasa-biasa sampai tulisan yang luar biasa, dan juga dapat kita lihat juga dia itu punya potensi untuk dijadikan suatu model yang dianalisis juga secara empiris. Tapi empiricalnya itu adalah melalui model literature review, termasuk di dalamnya adalah content analysis. Kami jujur saja, pengelola Majelis Terapan Keuangan Perbankan Syariah, penasaran gitu. Penasaran. Sebab di bidang keuangan perbankan syariah sendiri minim sekali ya yang membahas itu. Dan saya juga menilai bahwa ilmu yang lain pun juga patut penasaran ya bagaimana metode ini bisa atau cara ini, pendekatan ini bisa diterapkan untuk mengembangkan paper yang bermutu. Nah, Bapak Ibu, saya mendapatkan seorang kawan yang luar biasa yang kebetulan apa yang beliau lakukan itu pas dengan apa yang kami butuhkan, yaitu adalah publikasi Trindescopus Q1 lagi dalam metode atau paper yang menggunakan metode literatur review atau sistem literatur review, tepatnya itu content analysis. Nah, untuk menjawab penasaran itu, maka kami mengadakan pertemuan ilmiah yang santai, namanya adalah MTKPS Talk Series. Karena ini bincang-bincang santai dari narasumber untuk kita semua, dan sengaja saya mengundang single presenter karena supaya kita bisa ngomongnya dalam. Kalau saya undang berbagai narasumber, takut nanti berbagai macam opini muncul. Ya udah, sekarang kita dengarkan saja Pak Tommy bicara apa, lalu kemudian yang paling penting itu adalah experience-nya, pengalamannya. Kemarin beliau basic-basic mau sampaikan ke kita juga bocoran tentang bagaimana komentar para reviewers Scopus Q1 untuk paper beliau. Wah, ini yang ditunggu-tunggu ini. Jadi sayang sekali kalau acara ini nggak diikuti. Mohon Bapak Ibu semua ikuti acara ini mulai dari awal sampai akhir. Nah, nanti di ujung acara kami akan menyampaikan form untuk pengisian absen, dan juga ada pertanyaan sedikit angket lah tentang kegiatan ini yang nanti andai kata diisi maka langsung dibalas oleh email kami berupa sertifikat. Nah, jadi sertifikat sudah disiapkan, tapi khusus bagi yang hadir sampai akhir dan juga aktif ya mengikuti acara ini. Kami rasa itu, dan nanti di tengah-tengah acara kita juga akan mendapatkan sharing PDF ya dari narasumber untuk kita baca sama-sama, sekaligus juga kita simak apa yang dipresentasikan oleh Pak Dr. Tommy Andrianto. Saya rasa itu pengantar dari kami. Selebihnya kami berikan waktu yang luas untuk Pak Dr. Tommy Andrianto berbicara di depan para peserta MTKPS Talk Series. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mufli, luar biasa pengenalannya, panjang Pak, detail banget, terima kasih.
Dan sebelumnya juga saya sangat berterima kasih kepada Prof. Dwi Suhartanto. Ini mentor kita bersama ya, terutama saya karena sangat memberikan inspirasi yang luar biasa. Dan tadi baru saja membuka acara. Pak Prof. Dwi selama ini kita di Polban dan di Indonesia, saya pikir sudah memberikan inspirasi atau banyak hal tentang publikasi. Izinkan saya, Prof. Dwi, sekarang yang mencoba sedikit sekali mungkin pengalaman berbagi dengan teman-teman, termasuk Prof. Dwi dan Pak Mufli. Pak Mufli juga moderator kita hari ini adalah Ketua Prodi, dan alhamdulillah Pak Mufli seminggu lalu juga baru terbit atau publish di jurnal Q1, luar biasa, hebat. Dan saya juga yakin teman-teman di sini yang sudah hadir ada 62 orang, yang tadinya pendaftaran sampai 300 ya Pak Mufli, kita lihat tapi mungkin lupa karena linknya dikirim beberapa hari yang lalu. Biasa seperti itu, namanya online, lupa, sehingga yang hadir mungkin hanya segini. Tapi teman-teman di sini pasti orang-orang hebat juga, dan mungkin beberapa ada yang sudah publish jurnal Q1 atau Scopus, dan mungkin baru saja ada yang memulai. Mari kita sama-sama belajar dengan ikhtiar ya, dengan hadir hari ini, insya Allah memang sudah dicatat ikhtiarnya untuk publish ya nanti di jurnal Q1. Baik, sekali lagi terima kasih untuk semua pihak yang memberikan saya kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama untuk memulai kegiatan ini, saya ingin menyapa dulu nih Pak Mufli, mungkin sebentar ya, 1 menit ke teman-teman yang telah hadir. Ya. Apa kabar nih teman-teman semuanya, Bapak Ibu? Saya boleh panggil teman-teman ya, karena di hari ini kita sama ya, mungkin ada mahasiswa, mungkin ada dosen, tapi saya pikir kita sama-sama berbagi. Boleh ditulis di kolom chat, apa kabar hari ini, apakah masih kuat, semangat, dan lain sebagainya ya. Silahkan, nanti bisa sambil saya baca-baca. Oke, alhamdulillah semangat dari Ibu Retno ya, semangat betul. Dan boleh tahu Bapak Ibu, sebelum saya memulai, mungkin saya sedikit pendahuluan dulu, dari mana saja nih Bapak Ibu yang hadir di room kita ini. Ada yang paling jauh mungkin dari mana ya? Saya lihat kayaknya ada yang dari Batam ya. Dari Aceh, wah Bu Nurlaidi, terima kasih. Dari Depok, dari UIN Jakarta, oke. Oh ada juga dari Samarinda. Pangkep, oh saya pernah di Sulawesi Selatan. Ibu Nur Ainita, salam kenal. Oke, tampilan layar saya perlu disetting ulang. Oke, sebentar, saya perlu cek dulu apa ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini teknis tapi perlu kita perbaiki ya. Saya share screen. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah benar, nanti kalau masih salah tolong diingatkan ya Bapak Ibu. Baik, nanti kita ditulis ya Bapak Ibu dari Medan, udah pasti ada yang dari Bandung ya nanti. Politeknik Negeri Semarang. Cek, Pak Mufli kelihatan Pak? Mohon maaf tadi terputus Ya, sedikit. sudah kelihatan Pak Tommy. Sudah kelihatan ya? Mohon Silakan, maaf. Ya. Mohon maaf. Oke, baik. Layar tampilan saya sudah kelihatan ya? Oh, sorry, ini. Ya, sudah Pak. Ya, sudah. Oh, ya. Saya tampilkan yang PowerPoint ya, biar lebih jelas. Tadi mungkin kurang jelas. Mohon maaf Bapak Ibu, sebentar. Ini teknis sekali. PowerPoint, sebentar. Nah, ini mungkin lebih jelas. Jelas ya, Pak? Tadi mungkin yang saya tampilkan adalah screen. Ya, jelas Pak. Silakan. Pak. Baik. Tadi saya sudah menyapa kepada teman-teman. Sekarang saya balik lagi Pak. Balik lagi ya. Oke, balik lagi. Sebentar, ini
Oke, ini aja deh. Kalau seperti ini balik lagi nggak, Pak? Iya, balik lagi. Ya. Oh, balik lagi ya. Oke. Baik, kalau gitu saya coba. Tampilannya gimana? Kurang bagus ya? Saya nggak bisa ngelihat sendiri tampilannya. Baik. Oke, nanti saya coba perbaiki Bapak Ibu sambil jalan. Dalam waktu 40 sampai 40 menit, saya ingin sekali sharing nanti dengan Bapak Ibu sekalian sebagai penulis pemula ya Bapak Ibu, berbagi pengalaman di luar tanya jawab nanti 45 sampai 50 menit karena Pak Mufli menyampaikan kita sampai jam 11 dan saya juga ingin berbagi mengapa sih paper literatur review dan konten analisis yang saya angkat. Lalu saya juga ingin berbagi memahami struktur paper literatur review terutama fokus pada paper yang saya publikasi kemarin ya. Lalu mungkin setelah itu ada agenda bagaimana menulis introduction, literatur review, metodologi, result dan discussion, dan limitation. Jadi saya akan lebih spesifik. Nanti mungkin setengah 10 di tahap kedua, saya akan lebih spesifik bagaimana saya membuat setiap section dari paper saya. Lalu nanti tips dan trik menulis paper literatur review. Nanti ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Oke, saya coba kembalikan dulu. Ini mungkin mudah-mudahan lebih baik tampilannya menggunakan PowerPoint ya. Baik, ini Bapak Ibu paper yang saya tulis. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa akses. Untuk informasi, saya sudah sampaikan link presentasi di chat menu. Mungkin saya ulang lagi kembali ya, agar Bapak Ibu bisa sambil lihat. Jadi bisa sambil bolak-balik. Saya berharap Bapak Ibu bisa sambil belajar, bukan hanya dari sambil mendengarkan saya di Zoom, tapi juga bisa sambil lihat karena saya sudah masukkan ke dalam Canva, jadi Bapak Ibu bisa melihat presentation PowerPoint saya atau PDF saya itu di link online. Jadi silahkan diklik nanti di atas ini, atau nanti Bapak Ibu lihat, dia linknya ada di chat menu ya, sudah saya tuliskan, yaitu https://bit.ly/lr-bmip ya, itu link presentasinya. Lalu untuk melihat paper saya, kalau mau lihat lebih dalam lagi, bisa Bapak Ibu lihat di sini DOI-nya, ada di sini ya. Nanti saya tulis juga ya Bapak Ibu. Saya izin sebentar saya tulis agar Bapak Ibu bisa sambil lihat. Makasih ya. Oke, saya tulis di chat menu ya. Sebentar. Saya tulis juga di chat menu link DOI-nya, jadi mungkin bisa sambil Bapak Ibu lihat nanti fokusnya seperti apa. Baik, ini dia Bu, Bapak Ibu, papernya. Ini paper ini masuk submit 11 Juli 2020. Jadi hampir lebih dari 6 bulan baru diterima 11 Januari. Proses dari Desember itu ketika diterima, sebenarnya diterima itu November akhir ya. Tetapi proses production ternyata cukup lama ya. Diterima itu Desember, tetapi dikasih pengumumannya Januari, dan baru publish masuk mendapatkan DOI itu baru kurang lebih bulan kemarin ya, Maret atau Februari. Ini ya, jadi memang namanya Tourism Recreation Research, nanti bisa dicek, ini ya salah satu dari Q1 di Cultural Study. Baik, saya ingin sharing seperti ini Bapak Ibu. Saya pengen tahu nih dengan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu menulis sebuah paper atau penelitian, bagaimana sih Bapak Ibu mendapatkan idenya? Boleh sambil ditulis ya, mungkin di chat menu. Bagaimana sih mendapatkan idenya? Silahkan, saya ingin sharing sebenarnya. Ide yang saya dapatkan dari paper ini sebenarnya adalah salah satu dari paper mata kuliah. Ya, Pak Mufli sudah saya ceritakan. Ini sebenarnya saya tingkat 2 tahun. 1 tahun pertama saya kuliah S3, saya masuk mata kuliah Innovation Management in Hotel and Tourism. Lalu di situ saya salah satu paper, saya coba ini dulu ya, mute dulu semuanya, mohon maaf. Baik, saya dalam salah satu paper mata kuliah, di situ saya diminta untuk membuat tugas. Makanya Bapak Ibu yang ada di sini yang masih mahasiswa atau yang ingin belajar, jangan khawatir. Salah satu tugas mata kuliah pun bisa kita angkat sebagai salah satu publikasi. Dan akhirnya along the way dalam proses 3 tahun, saya dan memang kalau
dari awal sudah saya tahu topik disertasi saya, kemudian saya masukkan ke dalam situ menjadi bagian kecil dari proses disertasi saya, literatur review dari disertasi saya. Di sana juga saya dalam perjalanan saya mempelajari beberapa topik, yaitu innovation process dan business model. Saya baca banyak paper karena tadi berkaitan dengan mata kuliah dan tugas dari disertasi. Kemudian saya melihat ada celah di situ, penerapannya belum ada di tourism industry, terutama terkait dengan business model innovation process yang juga baru diangkat baru setahun, topik ini baru setahun dicoba. Lalu saya juga belajar, begitu kita masukkan, banyak reviewer yang memberikan masukan. Dan di situ proses perbaikannya berjalan. Jadi ternyata proses dapat idenya itu bukan hanya tadi dari awal, tapi along the process ada perbaikan-perbaikan di dalamnya. Di situ juga termasuk saya ketika saya S3, saya memberanikan diri memasukkan paper ke Scopus Jurnal. Langsung saya masukin tourism management. Ini one of the top Pak Mufli dan teman-teman di bidang saya tourism. Dan saya masukin paper saya yang paling biasa, hanya ingin saya tahu bagaimana proses menjadi memasukkannya. Di situ saya tahu, oh ini yang harus dilakukan. Ketika itu saya juga masukkan ke satu, yang paling pertama saya jadi reviewer adalah tourism review dari Profesor Dimitro Buhalis. Walaupun tidak diterima paper saya yang lain, yang pertama saya coba iseng, tetapi saya di situ dapat peran menjadi reviewer. Ya karena mungkin saya getol masukkan submit paper, lalu saya dapat peran menjadi reviewer. Ketika saya dapat peran menjadi reviewer, nanti saya buka di akhir-akhir sesi, Bapak Ibu. Ini kunci yang saya ingin saya buka di akhir sesi. Saya melihat kunci-kuncinya. Ternyata menjadi reviewer ini yang dinilai. Ini yang diperhatikan oleh reviewer. Di situ saya sesuaikan. Ternyata harus ada kebaruan dan lain-lain. Sekali lagi nanti di akhir sesi, agar Bapak Ibu tidak leave, tidak keluar, saya akan sharing nih bagaimana reviewer melihat paper kita ya. Mungkin Pak Prof Dwi di sini atau tadi Pak, kalau saya tadi tidak salah lihat ada senior saya juga Pak Marwan, udah lebih tahu dari saya, tapi saya ingin berbagi dari perspektif sekali lagi pemula. Itu idenya ya Bapak Ibu, sekali lagi tadi saya cerita tentang idenya. Oke, lalu story-nya. Sebenarnya story di belakang proses publikasi ini saya menikmati berkecimpung dengan bisnis model. Sebelum saya kuliah, saya sangat tertarik kok bisa ada yang namanya bisnis model. Ini topik yang saya bilang brilliant. Karena sebuah perusahaan harus memiliki bisnis model dan sudah banyak dikembangkan di situ. Dan saya sangat enjoy membaca paper-paper tertarik bisnis model innovation, khususnya di bidang saya adalah tourism. Lalu di situ saya memahami, setelah saya berjalan, saya memahami bahwa terdapat proses yang penting selain produk dan jasa. Jadi kalau bisnis model itu utamanya sebelumnya itu lebih fokus kepada produk atau jasa. Tetapi salah satu paper menyatakan innovation prosesnya itu yang penting. Jadi ada proses yang perlu diketahui, bukan hanya produk dan jasanya. Di situ saya mendalami, oh kenapa innovation proses penting? Timbul pertanyaan, bagaimana dengan proses bisnis model seperti itu? Ini story-nya di balik saya membuat paper ini. Kemudian saya ketika itu tadi Prof. Di memang sampaikan, saya bertemu dengan banyak orang hebat di luar sana, dan saya banyak pakar-pakar bibliometric study, pakar-pakar tentang comprehensive literature review, dan saya mendapatkan insight bahwa kita juga bisa membuat sebuah paper yang berdasar basisnya dari literature review. Disitulah saya coba-coba. Jadi kelihatannya ada paper yang tembus, Bapak Ibu, dan insya Allah nanti ada satu lagi yang mau tembus, tapi sebenarnya di balik itu ada belasan yang saya coba-coba, bahkan conference paper dan lain-lain yang tidak tembus ya, masih perlu saya perbaiki. Jadi intinya menulis dan menyusun publikasi itu butuh effort dan butuh proses, terutama terkait literatur review, karena kita harus baca dan harus mencari makna dari literatur review tersebut. Oke, saya masuk ke agenda kedua. Nanti mungkin setelah 2-3 agenda nanti bisa, mungkin kalau ada pertanyaan boleh nanti ditulis di chat menu atau nanti dibacakan oleh Pak Mufli. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu boleh sambil ketik ya, biar tidak, kadang-kadang kita kalau webinar online begini terasa sendiri di dalam ruangan ya Bapak Ibu ya. Saya juga kadang-kadang tersemangati hanya dengan menulis atau berinteraksi. Saya ingin tanya, mengapa sih menulis literatur review? Itu pertanyaan besar saya. Pertanyaan saya yang selanjutnya, apakah literatur review
berisi argumen tentang topik yang Bapak Ibu ingin angkat, atau berusaha mencari celah atau gap. Ya, saya ingin sharing. Nanti jawabannya di slide selanjutnya. Saya ingin sharing bahwa literatur review yang saya buat atau yang kita tahu selama ini adalah backbone atau tulang belakang dari sebuah penelitian akademik atau basic research. Tidak mungkin Anda publikasi atau tidak mungkin Anda meneliti jika Anda tidak memahami bagaimana literatur review, dari mana ide itu berasal dan kenapa Anda melakukan itu. Jadi ini adalah backbone. Lalu saya ingin sharing juga bahwa literatur review yang komprehensif harus mampu menemukan gap, bukan hanya berargumen atau mendukung topik. Nah ini Bapak Ibu, nanti slide selanjutnya saya ingin lebih share. Ini kuncinya. Jadi literatur review yang Bapak nanti buat, Bapak Ibu buat publikasi tentang literatur review, itu harus mampu menemukan gap atau mampu menemukan celah, bukan hanya berargumen tentang topik-topik yang Bapak Ibu ingin angkat sebagai penelitian. Dan menurut saya cocok sekali penelitian jenis ini pada masa pandemi ya, kondisi pandemi ya, kita tidak perlu susah payah melakukan interview dan lain sebagainya, tanpa harus keluar rumah, mendukung juga maksud pemerintah untuk mengurangi kita untuk berkegiatan di luar. Dan saya pikir literatur review merupakan proses membaca dan berpikir. Jadi bukan hanya membaca, tetapi harus ditulis. Jadi saya mengikuti salah satu mentor saya, Profesor McCurcher. Dia cerita pekerjaan dia tiap hari adalah datang pagi-pagi, kan tidak mengajar, tidak banyak, hanya satu mata kuliah. Dia datang pagi-pagi, minum kopi, lalu baca dan nulis. Jadi bukan hanya membaca, tapi juga menulis. Dan itu prosesnya berkepanjangan sehingga itu bisa dirangkum. Itu sedikit kenapa literatur review yang saya pilih. Saya ingin sharing, mungkin Bapak Ibu nanti bisa dalami atau kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. Saya sambil lihat chat menu. Oke, bisa dua-duanya, betul, Ibu Nurul. Tapi kebanyakan teman-teman menulis literatur review itu hanya yang pertama. Ini saya ingin sharing. Jadi teman-teman atau di luar sana, orang membuat sebuah literatur review hanya untuk mendukung topik. Hanya untuk memberikan posisi bahwa topik penelitiannya adalah baru atau topik penelitiannya adalah sesuatu yang memang perlu diteliti, ya. Dan ini hanya bagian dari sebuah paper. Nah itu yang bagian pertama. Jadi teman-teman itu banyak membuat, nggak banyak ya, ada beberapa yang membuat isinya hanya full review, hanya sekedar mereview tanpa bagian khusus, ya. Ada juga paper yang tembus literaturnya seperti ini, walaupun tidak terlalu banyak. Nah yang kedua seperti paper saya. Paper literatur review yang saya buat itu lengkap seperti penelitian pada umumnya. Jadi ada sesi, ada dalamnya introduction, ada literatur review, dan literatur review-nya ini benar-benar mencari gap, benar-benar mencari celah dari topik-topik yang sudah ada, sehingga bisa disebutkan konsep utama dan konsep pendukungnya seperti apa, dan nanti bisa dilanjutkan dalam tujuan-tujuannya. Gitu ya. Dan paper literatur review saya, nanti Bapak Ibu saya bongkar satu-satu nanti setiap bagiannya setelah ini, itu juga ada metodologinya. Ya, mungkin beberapa teman saya waktu ketika publish juga beberapa teman saya menyatakan, kok bisa paper literatur review ada metodologinya? Ya saya sharing bahwa ada cara yang saya sampaikan di dalam. Bukan berarti saya sampaikan ada kualitatif, kuantitatif, bukan. Tetapi ada proses yang saya lakukan untuk mencari literatur review yang saya lakukan. Itu dalam metodologi. Terus ada lagi result, ada discussion, dan ada finding-nya di dalamnya. Gitu ya Bapak Ibu, sekali lagi saya kembali, ada dua struktur literatur review. Yang pertama isinya hanya full review, tanpa bagian khusus, jadi hanya cerita, papernya adalah literatur review dan isinya adalah literatur review. Tetapi kedua yang saya coba buat, yang buat kemarin, adalah paper yang memang terbagi seperti layaknya penelitian ya. Tidak ada saja data yang diolah, karena data yang diolah itu di-replace dari paper-paper yang saya baca. Saya balik sedikit. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membuat literatur review dan ingin dipublish di jurnal yang tadi kuat dengan academic research, bukan hanya paper literatur review yang Bapak Ibu buat, bukan hanya mendukung topik, atau bukan hanya membahas topik yang akan Ibu angkat. Sekali lagi, atau Bapak Ibu angkat. Tetapi harus menemukan celah gap. Nanti saya kasih contoh beberapa.
Pak Mufli mungkin itu dulu. Kalau mungkin ada pertanyaan sebelum saya masuk ke detail nih, agak lebih hot dan karena saya berikan sedikit gambar-gambaran apa sih introduction yang saya masukkan, tetapi sebelumnya mungkin kalau mau ada pertanyaan atau mau kita bahas dulu, monggo Pak Mufli. Ya, ada pertanyaan yang sangat mendasar Pak. Oh baik. Ini basic ya pertanyaan. Apa perbedaan dasar antara riset empiris berbasis pada riset lapangan dan riset studi literatur, Pak? Baik, terima kasih Pak Mufli. Saya juga di dalam paper ini saya menyatakan saya menemukan empiris, Pak ya. Tapi empiris saya itu diambil dari literatur. Tadi menjawab pertanyaan Pak Mufli dan mungkin teman-teman, mungkin diambil dari teman-teman. Yang pertama, studi yang diambil di lapangan sudah pasti ada data yang ditarik ya Pak ya. Ada collection method yang dilakukan. Jadi mendapatkan data itu dari lapangan langsung, dari sumbernya langsung atau disebut dengan primary study ya atau secondary data ya. Jadi dari primary, dari orangnya langsung, dari sumbernya langsung. Sedangkan kalau saya menggunakan secondary ya. Tetapi saya di sini memang saya klaim bahwa di sini kita menemukan hal yang empiris karena tadi ada gap-gap yang kita temukan. Itu mungkin Pak Mufli menjawab pertanyaannya. Jadi kalau yang pertama itu harus turun ke lapangan, harus collect data langsung. Sedangkan yang kedua tadi kita ambil dari data orang lain, terutama dari paper-paper yang sudah ada. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Retno Sugiyarti ya. Pak Tommy, izin bertanya biasanya berapa minimal artikel yang harus kita baca untuk menemukan gap? Baik, Ibu Retno. Ini mungkin jawabannya klise ya Bu, mohon maaf saya sampaikan ini. Dari perspektif saya, pasti jawabannya tergantung. Mohon maaf ya Bu. Karena memang saya juga dulu pernah bertanya hal ini sama kepada teman saya yang sangat jago namanya Dr. Roseoglu. Dia adalah salah satu editor di Bibliometric Study Journal dan saya tanya hal yang sama. Karena kebetulan dekat, jadi saya tanya dan jawabannya tergantung sudah berapa lama si konsep ini sudah berada di lapangan secara matang. Kalau memang sudah matang 10 tahun, 20 tahun ya kita harus sangat banyak. Bibliometrik itu hanya bisa dilakukan ketika dia sudah tahunan ya. Tapi literatur review bisa dilakukan ketika baru muncul. Jadi seperti saya ini hanya nggak sampai ratusan sebenarnya yang saya baca. Jadi dan yang saya baca itu puluhan itu 50 sekian sampai 44 itu banyaknya saya baca di abstrak, finding dan lain sebagainya. Ada di dalam metodologi yang saya jabarkan. Yang benar-benar saya baca itu ada 14 ya sampai 15 karena memang relatif topik ini masih baru. Itu ya Ibu ya. Jadi sekali lagi menjawab pertanyaan Ibu, tergantung sudah berapa lama topik itu ada di lapangan dan kalau bibliometrik itu harus bertahun-tahun bahkan sampai ribuan yang kita olah dengan cara kuantitatif ya, makanya disebut bibliometrik. Sedangkan literatur review yang saya lakukan ini tidak seperti itu karena ini masih baru. Paper topik saya, sedikit informasi tambahan, tidak bisa dibikin bibliometrik karena masih sedikit, masih ratusan dan bahkan puluhan kalau secara spesifik kita lihat di business model innovation proses. Itu mungkin Pak Mufli. Mudah-mudahan terjawab. Ya, ada pertanyaan tentang metodologi, tapi itu nanti Pak ya. Kalau metodologi. Nanti saya bahas detail nanti di sesi kedua ya. Oke. Kemudian metodologi, terus apa ini? Tentang mohon maaf izin bertanya dari Pak Muhammad Rizky Fauzi ya. Jika dibandingkan dengan penelitian literatur base, bagaimana Pak? Maksudnya, maksud saya penelitian ilmiah yang hanya mengekstraksi teori yang ada pada penelitian. Ya boleh jadi kan penelitian itu kan sudah menghasilkan banyak teori Pak. Lalu kemudian ingin dikemas menjadi sebuah paper literatur review gitu Pak dari yang sudah ada gitu. Bagaimana untuk build up-nya atau membangunnya gitu. Baik Pak Mufli dan tadi Pak siapa? Rizky Fauzi Pak. Pak Rizky. Ya, jadi yang saya lakukan ini adalah itu ya Pak ya. Jadi penelitian atau paper yang memang saya juga sambil baca
yang memang mengekstrak, tapi bukan hanya teori sebenarnya Bapak ya, atau konsep, tapi saya memaknai di dalamnya. Jadi nanti kesinambungan. Nanti setelah ini mungkin saya ingin jelaskan secara utuh paper saya itu dibangun seperti apa. Tadi itu lebih ke pendahuluan, kenapa saya angkat literatur review, dan tips seperti apa sebenarnya yang saya angkat. Jadi jika dibandingkan dengan yang tadi empirical research, ya paper saya ini lebih banyak membahas tentang literatur review. Tapi tentu saja ada tujuannya, kenapa saya angkat, lalu ada caranya, bagaimana saya melihat, karena saya bocorkan sedikit di sebelum nanti saya sampaikan apa yang disampaikan reviewer. Jujur, reviewer di awal itu yang ditanya. Validasi kenapa paper-paper ini yang dipilih oleh saya. Nah, makanya saya sangat detail di metodologi karena kita menceritakan step by step-nya. Kenapa paper A, B, C ini yang saya pilih. Di reviewer kemarin, poin itu yang nanti saya tampilkan apa yang dituliskan oleh reviewer di akhir-akhir. Itu ya mungkin Pak Rizky sedikit menjawab. Iya. Selanjutnya dilanjutkan aja Pak Tommy. Oh, dilanjutkan aja ya. Nanti sambil jalan Pak ya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan tapi kita sambil jalan atau mau dijawab dulu yang ini Pak? Oke, silakan. Oke. Pak Mufli mungkin. Dari Anggi Yulianti. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita menemukan bahan kajian literatur yang berkualitas? Apakah harus melalui buku atau jurnal, atau harus yang sudah publish di web research berbayar? Jadi itu ini kan sering jadi pertanyaan tuh. Betul. Buku panjang atau jurnal. Lalu kemudian haruskah jurnal yang berbayar gitu? Ada hal yang bisa Pak Tommy sampaikan tentang hal ini, silakan. Baik, terima kasih Pak Mufli. Mungkin Pak Mufli nanti tambahkan karena Pak Mufli juga lebih pengalamannya lebih bagus daripada saya mengenai Q1. Tapi intinya begini, Ibu Anggi atau Teteh Anggi atau Mbak Anggi atau Akang atau ya Anggi ya, Ibu Anggi. Ini kita bicara tentang literatur, tentu saja sebaiknya saran saya itu paper jurnal yang diangkat. Karena paper jurnal itu baru banget, latest banget. Jadi kalau Anda punya topik yang menurut Anda baru atau tadi gap tadi, ya Anda harus baca paper jurnal yang tahun ini terbit atau tahun kemarin at least. Atau mungkin beberapa tahun yang lalu, asal nanti kita pakai namanya snowball teknik ya Bu ya. Jadi setelah Ibu dapat satu paper utama yang Ibu ingin, Anda lihat referensinya, lalu Anda cari lagi. Tapi saran kami, saya yakin teman-teman juga itu paper jurnal. Buku adalah bagus, lengkap, tapi hanya sebagai suplemen. Ini mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa nanti saling berdiskusi, monggo. Tetapi saya rasa tidak perlu berbayar. Jadi berbayar itu dalam arti begini, kalau kayak jurnal Scopus, Tourism Recreation Research contohnya, itu sebenarnya kita tidak perlu bayar untuk mempublish di sana ya, karena memang kalau ditanya apakah saya membayar di Q1 tidak, sama sekali gratis. Bahkan Prof D juga sama, pasti Pak Mufi juga sama. Tetapi memang institusi atau negara Indonesia kita harus berlangganan. Nah, langganan jurnal paper ini memang luar biasa mahalnya, ini yang terjadi. Tetapi saya pikir ada banyak di luar sana teman-teman yang memberikan solusi, tapi bukan di webinar resmi ini saya bocorkan ya. Di luar sana banyak sumber-sumber portal yang kita bisa lihat dari hal yang lain-lain. Nanti Ibu boleh nanti kontak saya atau kontak teman-teman yang lain, bagaimana sih caranya melihat yang tadi ya Pak, publication jurnal tanpa kita harus tadi berlangganan mahal dan lain sebagainya. Karena ini kalau saya sih pikir ini adalah sesuatu ini dari akademisi ya, akademisi perlu melakukan itu untuk mengembangkan lagi. Jadi bukan ilegal banget ya menurut saya. Itu mungkin Pak Mufli, kita lanjut. Iya, ini nambahkan aja. Enggak, kebanyakan penulis kita itu cenderung menggunakan buku. Jadi kalau mau menulis di Scopus ya, terutama yang Q1, hindari pakai buku. Betul ya Pak Dr. Tommy ya? Betul Pak. Hindari buku, kecuali bukunya buku yang monumental, buku yang sangat primer di bidangnya. Tapi kalau hanya buku sekunder, lalu kemudian dari penulis juga yang nggak punya pengalaman riset dan bukan kaitannya dengan buku riset, maka mending hindarkan. Apalagi kebanyakan penulis kita itu pakai buku pengantar. Nah, buku pengantar kok dipakai untuk riset, padahal itu hanya untuk mengantarkan di dalam kelas kuliah. Jadi saran kami, kalau untuk mau masuk Scopus, terutama Scopus Q1, hindari itu.
Dan nanti kalau misalnya di Elsevier ya Pak Tommy ya, di Elsevier itu nanti ada validasi literatur. Jadi yang terindeks fokus semua yang akan diprioritaskan untuk dilanjutkan dalam proses review. Itu aja bocoran gitu. Mengga dilanjut Pak Dr. Tommy. Betul Pak Mufli, Pak Dr. Mufli. Jadi memang seperti itu. Jadi validasi dari mana kita ngambil sumber pemikiran. Kecuali nggak ada banget di jurnal paper Scopus tadi, bisa kita ambil dari conference atau dari yang lain. Baik Pak, sebelum saya memulai, saya lanjut karena ini saya pengen ngasih tahu kunci-kuncinya nih, sebenarnya lebih hangat. Mudah-mudahan sudah panas semuanya ya, jadi banyak pertanyaan. Saya pengen sharing tadi ada mungkin beberapa teman yang belum bisa akses. Silahkan bisa di ini ya, bisa dibuka di internet ya, di browser Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sudah bikinkan linknya ya, silahkan diketik di chat menu. Mungkin saya coba tulis lagi buat teman-teman yang baru datang, karena alhamdulillah jadi 80 sekarang ya Pak Mufli. Jadi silahkan diklik, nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat-lihat sendiri. Jadi tidak perlu menunggu PDF saya, tapi bisa lihat-lihat sendiri. Langsung aja klik di browser, langsung buka linknya. Jadi nanti bisa bolak-balik, karena namanya belajar kita perlu juga melihat tadi apa yang sebelumnya saya bahas ya. Seperti itu. Dan tadi saya sudah masukkan juga DOI-nya, silahkan DOI-nya bisa dibuka. DOI dari paper yang saya terbitkan ya, saya sudah tulis DOI-nya, nanti saya ketikkan lagi di ini ya, Bapak Ibu, di sebentar saya cari dulu. Oke. Jadi DOI-nya silahkan, saya ketikkan lagi di chat menu, silahkan itu HTTP, itu bisa juga diklik di browser, jadi Ibu Bapak bisa lihat juga papernya seperti apa, walaupun tidak full. Tapi minimal terlihat ya, bisa dilihat juga beberapa bagiannya, tidak semua tapi beberapa bagian. Seperti reference, figur data, dan lain sebagainya itu bisa dilihat. Karena kalau untuk mengakses ini memang harus yang sudah berlangganan. Baik, itu Pak, saya sharing dulu itu, silahkan bisa dicari ya, jadi kaya dengan nanti pembendaharaan. Oke, saya kembali ke PowerPoint. Oke, selanjutnya saya ingin membahas apa sih yang perlu kita masukkan dalam intro. Nah, ini dalam paper literature review, apa Bapak Ibu yang kira-kira harus kita masukkan? Silakan Bapak Ibu biar nggak mungkin merasa sendiri dalam ruangan, mungkin ngantuk, boleh di chat. Menurut Bapak Ibu apa? Nanti saya sambil baca. Menurut saya, intro yang paling penting, oke, ada yang ikut menjelaskan baik. Menurut saya intro yang paling penting adalah memuat latar belakang dan tujuan dari paper ini. Jadi intro yang paling penting apakah muncul di paragraf pertama atau paragraf kedua atau paragraf terakhir, tetapi harus muncul tujuan. The aim of this research, the aim of this paper, itu harus muncul. Seperti contoh yang di sebelah kiri, if studies are to identify the challenge encountered in business model innovation and process, they should focus on specific industries such as tourism. Ini latar belakang. Jadi kata kata Behrens harus dalam mempelajari bisnis model innovation dan ada prosesnya nanti di beberapa bagian, itu harus spesifik dalam sebuah industri. Jadi saya mencari penguat bahwa pemikiran saya ini tidak valid banget karena bisnis model innovation proses yang ada di lapangan hanya ada beberapa belas, bahkan awalnya saya cuma menemukan 4 yang detail, sampai terakhir saya menemukan 4, tapi sebenarnya yang membahas itu ada 14 artikel, tetapi tidak ada yang sama sekali membahas tentang sebuah industri atau sebuah bidang. Nah, makanya saya kasih justifikasi di situ. Dan saya juga sampaikan di poin nomor 2, perlu ada dalam intro itu, dalam intro literatur review Bapak Ibu, ini bukan di paper-paper yang biasa, mungkin berbeda, menceritakan sudah sejauh mana literatur review terkait topik dari paper ini ditulis. Jadi kita sampaikan di dalam introduction itu bahwa sudah sejauh mana bisnis model innovation process itu ditulis. Apakah sudah ada yang masuk ke dalam spesifik industri? Dan saya tangkap belum. Dan kenapa tourism itu menjadi bagian di dalam intro. Apa saja yang saya mute dulu. Apa saja yang ada atau perlu dihindari dalam introduction? Nah, tadi apa yang ada, apa yang harus ada, dan sekarang apa yang dihindari.
Apa yang perlu dihindari? Dihindari hal-hal yang melebar, Bapak Ibu. Ini sharing dari saya, mungkin nanti bisa ditambah. Jangan terlalu ingin kemana-mana. Kadang-kadang teman-teman kita di Indonesia, termasuk saya sebelum saya S3, saya itu ingin jedebak-jedebuk dari awal. Saya pengen sudah sampaikan hasil dari awal, saya pengen sudah sampaikan metodologi dari awal. Jadi hal-hal yang belum perlu ada di intro itu sudah dimasukin. Introduction intinya memberi gambaran awal apa yang akan dibahas tentang paper ini. Di sini sebelah kiri saya tulis, the author will discuss the relationship between innovation, business model concept, including analysis of three supporting theory. Jadi saya sampaikan, innovation process, business model innovation process, dan business model innovation process. Sorry, BMI, business model innovation, dan business model innovation process. Dan paper ini nanti akan membahas dari sisi teoretikal dan praktikal. Ini yang menguatkan paper saya kemarin dari reviewer ya. Karena bukan hanya dari sisi teori tapi juga dari praktikal. Dan saya munculkan konsep di sini business model innovation process yang saya tawarkan terhadap perusahaan-perusahaan pariwisata yang terkait dengan pariwisata. Itu dalam introduction saya. Ya. Nanti silakan kalau perlu ada. Oke, apakah perlu ada state of art di latar belakang? Jangan dulu gedebak-gedebuk Bapak Ibu. Perlu memang disampaikan, tetapi nanti itu hanya sekedar introduction. Ya, kenapa itu diangkat? Baik, saya lanjut. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu. Ini bagian kedua. Jadi paper saya itu yang pertama introduction, kedua literature review. Ini teman-teman scholars bertanya kepada saya ketika paper itu tembus, dan along the way sebelumnya ada teman dekat saya yang sering berdiskusi. Sebelum tembus juga saya sudah sering berdiskusi. Kita berdebat mengapa ada literature review di dalam literature review paper. Jawabannya seperti ini, Bapak Ibu. Apakah literatur review, tadi sudah saya bahas di awal, tapi saya lebih detailkan lagi. Apakah literatur review Bapak Ibu sekalian, atau Anda yang Anda buat itu, mencoba mengungkapkan sesuatu yang baru apa tidak? Kalau tidak, dan hanya ingin membahas topik dalam penelitian, itu tidak perlu ada lagi literatur review dalam literatur review. Tetapi kalau ingin tembus yang jurnal yang lumayan, gitu, yang bagus, itu perlu ada literatur review dalam literatur review. Walaupun di sana, di luaran sana, nanti pasti Bapak Ibu akan bisa cek, saya juga sudah mendownload banyak, ada paper yang tembus literature review, paper, tapi dia tidak ada literature review. Tetapi di dalamnya itu mendiskusikan topik dan menampilkan juga gap-gap. Studi kasus dengan paper saya, paper ini memuat 4 pembahasan teori. Jadi di literature review itu saya membahas 4. Yang pertama bisnis model di tourism industry, karena saya kan ingin menemukan, saya sebagai author, sebagai author ingin menemukan bagaimana proses bisnis model innovation di tourism sebenarnya. Itu tujuan utama paper ini. Jadi saya nomor 1 itu bisnis model in the tourism industry. Jadi bisnis modelnya dulu sudah sejauh mana. Lalu yang kedua itu kami cerita tentang innovation process. Bagaimana proses inovasi dilakukan. Seberapa pentingkah proses dalam sebuah inovasi. Tadi yang saya sampaikan di awal. Saya menemukan ilmu, insight, ternyata inovasi produk atau jasa tidak kalah, innovation process tidak kalah penting dari inovasi produk atau jasa. Bahkan Hamel 2006 dalam Harvard Business Review menyatakan innovation process justru lebih penting daripada produk atau jasanya. Karena kalau jika hanya membuat produk atau jasa, inovasi produk atau jasa, itu bisa dikalahkan oleh orang lain. Tetapi jika prosesnya yang kita tingkatkan, kita temukan, itu bisa long lasting. Nah, saya bahas di situ, di poin nomor 2. Terus di poin nomor 3, kami juga menyampaikan business model innovation sudah sejauh mana dibuat. Dan poin nomor 4, tentu saja sudah masuk ke dalam pembahasan sampai sejauh mana business model innovation proses terjadi. Di sana saya hanya menemukan 4 yang sangat detail, ya. Dan di situ memuat bagaimana topik tentang bisnis model innovation process, dan belum sangat spesifik tadi, belum spesifik, tidak pakai sangat, belum spesifik membahas industri atau kajian yang ada di lapangan. Jadi bisnis model innovation process yang sudah ada itu tidak pernah mengambil sebuah case. Memang paper yang saya angkat di sini baru conference. Kayaknya teman-teman di luar sana yang mengangkat topik bisnis model innovation process belum mencoba memasukkan ke jurnal Scopus jurnal paper ya. Dia ada sebagian besar itu masih di conference paper. Jadi di situ saya melihat gap. Itu sebabnya saya bilang kita perlu mencari
business model innovation process yang bisa dipropose ke tourism industry. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa ada literature review di dalam literature review paper? Karena ini muncul terus diskusi tentang paper saya di teman-teman saya di luar sana. Kenapa sih nggak langsung literature review? Seperti itu ya. Baik, nah saya ingin cerita bahwa salah satu kunci penting paper ini tembus kemarin adalah penjabaran metodologi. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, metodologi part bukan cerita bagaimana kita paper ini memakai qualitative study. Qualitative study adalah apa, oleh siapa? Bukan, Bapak Ibu. Jadi kita jabarkan. Kita jabarkan step by step apa yang kita lakukan dalam menemukan atau langkah-langkah penentuan artikel. Saya jabarkan di sana. Pertama, kami bilang, literature review diambil dari top 3 search engine. Bahkan saya sampaikan, di sini saya sampaikan. Nah, first, ada following the practice of previous studies, we identify related article through several steps. Jadi untuk melakukan studi literature review, kita harus menentukan step-step yang bisa kita validasi gitu ya. Dan orang lain bisa kredibel dilihat oleh orang lain. Bahkan saya cite banyak sekali. Ini salah satu second author saya, Dr. Kojoeglu 2020. Dan ini teman-teman saya di kampus, Mehraliev, dia baru tembus juga bibliometric study, jadi saya cite. Kita melakukan 3 langkah. Yang pertama, kami buka di 3 top search engine. Jadi kita harus kasih tahu juga di mana kita buka nih. Apa kata kunci yang kita pakai. Jadi yang pertama sekali lagi top 3 search engine, yaitu adalah Science Direct, EBSCOhost, dan Google Scholar, karena ini paling banyak ya, paling banyak yang kita pakai. Yang kedua, second, kita identify related article. Jadi setelah kita pakai kata kunci, lalu kita mengidentifikasi artikel-artikel yang nyambung dengan tujuan kita. Jadi kita eliminasi itu. Nah, di sini memang peran author sangat kuat. Ini ditanyakan juga oleh reviewer. How do you select? Ya, dari ratusan, puluhan, saya baca abstrak, ya, saya ceritakan saya baca abstrak, lalu kami baca abstrak, lalu kami akhirnya memilih yang A, B, C, D, inilah yang kita masukkan. Identify related articles. Lalu yang ketiga, kita menganalisis. Nah, ini Pak Mufli juga kemarin titip ke saya, kenapa konten analisis dipakai di literature review. Nah, ini Bapak Ibu, kita menganalisis literature review tadi dengan menggunakan metode atau dengan menggunakan tools konten analisis, yaitu mencari makna ya atau grouping. Nanti saya jelaskan apa itu konten analisis. Di sebelah kiri ini contoh-contoh, Bapak Ibu bisa lihat di web tadi yang saya tampilkan untuk lebih jelas ya. Dan saya gambarkan benar-benar prosesnya. Karena ini paper pertama ini saya dibocorkan di reject sebenarnya oleh salah satu paper yang di bawah lebih low dari TRR sebenarnya, di reject dengan setelah 3 kali apa 2 kali review proses. Tapi memang di situ kami nggak terlalu fokus ke publikasi di paper itu. Memang yang kami incar ada beberapa. Dan di situ disampaikan ada proses metodologi yang tidak sophisticated katanya. Karena beberapa reviewer senang dengan yang canggih-canggih. Nah, jadi di situ akhirnya saya menggambarkan proses yang kami lakukan dalam literature review, yaitu kita review proses ya, di sini ada saya penggal-penggal paragrafnya. For each of the selected articles in the current study, the review process involve reading. Jadi kita baca dari title dan semua abstrak. Jadi kami jabarkan apa yang kami lakukan dari setiap paper. Jadi baca titelnya dulu, judulnya, baca abstraknya untuk memahami konsepnya. Kalau benar kita pindahkan tempat mana, kalau salah kemana. Terus baca opening paragraph. Itu yang kami lakukan untuk beberapa paper yang pilihan. Lalu baca discussion dan baca finding. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman, kita perlu menyampaikan bagaimana cara kita memilih paper ini. Makanya di metodologi part ini sangat detail. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau mau bikin literatur review, boleh cite punya kami. Karena ini sudah dipakai juga oleh beberapa, ada citationnya. Tetapi ini adalah pemikiran kami, ini hal yang berbeda yang kami lakukan. Dan kami juga melakukan deductive approach, jadi dari ujung dulu ke awal, jadi dari akhir dulu ke awal. Dan terakhir kami pakai content analysis itu reading dan categorizing. Saya takutnya kelamaan, jadi saya agak cepat dulu. Nah, kenapa content analysis? Ini tadi pertanyaan dari teman saya, sahabat saya Pak Mufli ya.
dan mungkin teman-teman yang lain. Kenapa content analysis? Karena kita perlu meyakinkan reviewer, juri kita yang membaca paper kita bahwa kita melakukan ini dengan tadi bukan sophisticated tapi dengan hal yang kredibel. Content analysis dipakai untuk menggali informasi dan mencari makna yang terkandung. Bisa pakai tools seperti Atlas atau N5O boleh, atau bisa pakai manual, pakai Excel. Kami banyaknya melakukan pakai Excel ya. Jadi kita grouping. Tetapi memang lebih banyak sebenarnya membaca dan berpikir. To be honest, itu yang paling efektif buat saya. Membaca, berpikir, nulis, membaca, berpikir, nulis. Tools menurut kami adalah penolong ya, penolong. Jadi content analysis yang kita pakai yang pertama menggali apa saja, kita gathering informasi, lalu kita kategorisasikan mana yang termasuk bisnis model innovation, karena kan di sana topik-topiknya scatter, di mana-mana gitu ya. Jadi kita harus mengumpulkan, kita harus kategorisasi. Setelah kita kategorisasi, kita baca, kita analisis. Oh ini yang masuk dalam topik saya, ini yang akan mendukung, ini yang mana. Terakhir kita meringkas maknanya, kita tulis lagi di dalamnya dengan metode content analysis. Dengan tools content analysis, maaf. Nah, lalu selanjutnya di bagian result, saya pengen coba tanya deh ke Bapak Ibu ya. Silahkan dijawab nanti sambil saya tulis. Bagaimana sih Bapak Ibu menampilkan hasil? Oh ini ada pertanyaan, nanti mohon di-share materinya. Ibu, materinya sudah saya share tadi di slide, di browser ya. Silahkan nanti dibuka. Pakai bit http bit.ly ya, saya ketik lagi ya. Ini saya sambil menjawab agar nanti bisa sambil lihat. Oke, boleh ditulis di kolom menu. Kalau Bapak Ibu menulis hasil itu seperti apa? Ya, silakan bisa ditulis biar kita bisa interaktif. Kalau saya sebagai penulis pemula yang alhamdulillah bisa punya keberuntungan kalau saya boleh bilang tembus Q1 dengan metode literatur review, saya pasti sudah konsisten mengikuti pertanyaan atau tujuan penelitian. Jadi it was found that jadi kami benar-benar follow yang dari awal. Di introduction tujuan penelitiannya apa, latar belakangnya apa. Di hasil pun itu. Jadi kami mencoba menjawab tujuan penelitian. Bukan kemana-mana ya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya kalau baca punya teman-teman, itu di hasil itu jadi kemana-mana. Padahal tidak dibahas di sebelumnya. Kedua, tipsnya itu buat tabel atau graph. Untuk lebih nyaman dilihat reviewer, kami relatif ingin membuat graph. Ini seperti contoh di bawah sini. Jadi kita sudah menemukan 4 yang menampilkan detail phase, jadi detail stage, ya, fase demi fase terkait bisnis model innovation process. Tapi dari 4 ini memang ada yang lemahnya tadi, tidak menggunakan industrinya, terus tidak spesifik dalam langkahnya dan lain sebagainya. Terakhir, di result, hindari pembuktian dan info yang tidak relevan. Tidak perlu Anda membuktikan hal lain yang tidak terkait. Boleh Anda pembuktian tetapi yang terkait. Tapi tidak perlu sebenarnya. Sampaikan aja hasilnya seperti apa. Jadi apa ya, kalau di teman-teman di kuantitatif tidak perlu menerima hipotesis gitu. Sampaikan apa yang ada dan sampaikan informasi yang relevan dengan kaitannya tadi di sebelumnya. Oke, saya pindah lagi ke discussion. Bagaimana cara mendiskusikan paper literature review? Otomatis paper literature review itu harus lebih canggih atau lebih dalam daripada literatur review penelitian biasa. Kalau literatur review penelitian biasa, sekali lagi tadi hanya ingin mendukung topik, menemukan gap tadi sedikit ya. Tetapi kalau literatur review memang harus lebih dalam. Bagaimana cara diskusinya? Saya ingin sharing di sini. Saya cuma copy satu discussion bahwa di situ saya mendiskusikan yang sudah ada dan belum dikembangkan di topik ini, dan saya menemukan ada 4 artikel yang sangat fokus, dan itu yang saya bahas. Tambahan 14 sebagai pendukung tadi, ada konsep utama dan konsep pendukung. Ini termasuk menjawab salah satu mentor saya bertanya, apa sih paper utamamu di paper ini? Ya, saya jawab sekarang ada 4 artikel yang utama ya untuk membahas di sini. Jadi itu sudah saya sampaikan. Dan saya juga membuatkan gambar di bawahnya model yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga muncullah bisnis model innovation process yang kami usulkan. Tipsnya bagaimana? Sampaikan hasil lalu bahas. Sederhana ya. Hasil lalu bahas. Dan pembahasan hasil ini
harus berdasarkan sumber dan pemikiran sendiri. Sorry, sumber dari orang lain, tetapi pemikiran harus dari kita. Ini kelemahan teman-teman, mohon maaf, termasuk teman saya, ketika dia membahas literatur review, itu banyaknya hanya mentranslate, menerjemahkan apa yang dia baca, karena dia baru mungkin bisa bahasa Inggris atau sudah bisa bahasa Inggris, dia mencoba menyampaikan paraphrasing, ya menulis kembali literatur review dari yang dia sumber. Padahal bukan. Setelah Anda baca, tutup mata baiknya. Ini sharing dari saya sebagai pemula sekali lagi Bapak Ibu. Tapi pikirkan apa yang Anda dapatkan dari situ. Jadi pakai pemikiran sendiri. Saya berarti ini dari teman saya juga ya, ini teknik ini saya sharing di sini. Kita punya struktur menulis atau argumen yang bisa seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa coba. Informasinya apa? Tujuan Anda menulis apa? Informasi. Misalkan bisnis model innovation process belum dikembangkan di bidang yang spesifik. Tambah klasifikasi. Seperti apa? Atau kalau tidak perlu klasifikasi, klarifikasi. Kata siapa? Jadi kasih argumen klarifikasi. Setelah dua klarifikasi, klarifikasi, masukkan kontra. Namun ada beberapa autor yang menyatakan tidak perlu lebih spesifik dalam industri. Jadi kita berdialektika di situ, lalu kasih konfirmasi, menurut saya atau menurut autor itu perlu, dan kita elaborasi. Jadi dalam 1-2 paragraf, di dalam discussion, itu perlu ada ini. Perlu ada discussion yang sangat dalam. Karena kalau cuma kita paraphrasing atau menerjemahkan, itu agak dangkal. Dan reviewer akan bisa melihat itu. Kalau perlu buat tabel atau graf, karena tabel bisa menceritakan banyak hal. Gitu ya, kata pepatah. Karena gambar bisa berjuta makna dibandingkan tulisan. Jadi upayakan ada tabel atau gambar di dalam diskusi kita. Nah, terkait konklusi, ini saya masih punya banyak waktu kayaknya Pak Mufli ya, tapi nanti saya pengen banyak nanti di sharing di reviewer nulis apa ya Bapak Ibu. Dan waktu saya menjadi reviewer, saya belajar jadi reviewer beberapa kali, apa yang saya ingin lihat di teman-teman. Di konklusi, saya ingin sharing, kami ingin sharing, atau karena saya yang sekarang hari ini, saya sudah minta izin by the way ke teman-teman autor, saya sharing ini, karena ini kampus sendiri, jadi dan teman-teman untuk penelitian, kenapa tidak, kata Profesor Brian King, salah satu mentor saya, dan Dr. Kusyaglu. Bagaimana menyempurnakan hasil? Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mencoba, atau apa sih yang perlu kita tulis dalam hasil? Yang pertama ingin saya sampaikan, hasil ditulis di sini dari diskusi sebelumnya. Jadi tadi kan ada informasi, konklusi, klasifikasi, kolaborasi, klarifikasi dan lain sebagainya. Apapun bahasanya silahkan. Ada yang mengganti kontra dengan revolution argument silahkan. Tetapi di situ Anda sampaikan apa endingnya nih, dialektika Anda tadi. Ya, itu sampaikan. Lalu apa yang sudah Anda tambahkan? Apa yang sudah kita temukan dalam diskusi kita? Ya, seperti ini contoh sebelah kiri. The current authors have found that the prior papers on business model innovation processes have lacked a particular industry focus and have been general in their coverage. Jadi sudah ada business model innovation process, tapi masih tidak fokus, masih general, masih lack of a particular industry tadi. Ya, konsisten. Nah, saya bilang, saya konfirmasi nih. Ini yang pertama informasi contoh tadi Bapak Ibu ya. Ini diskusi tapi bisa juga dipakai di hasil kalau Anda mau, tapi jangan terlalu panjang karena ini konklusi cukup pendek saja. Konsisten dengan Deiser dan Wirtz bahwa authors masih scatter katanya, literaturnya itu masih kemana-mana, belum fokus. Oke, itulah sebabnya kami mengusulkan itu ya. Di gambar kedua, in addressing the deficiency and with particular relevance for practitioner, the current research kami sebagai author have proposed an adjustment to the prevailing approaches and concept using the 5I. Jadi kami beri nama ini, salah satu ide dari saya dan Profesor King ya. Coba kasih nama tuh modelnya biar mudah didengar. 5I of the business model innovation process in the tourism industry. So we give it a name. Dan jangan lupa sampaikan juga limitasi dalam konklusi ya Bapak Ibu. As to the limitation, karena banyak sekali limitasinya, tentu saja. Karena kan kami tidak bisa cover seluruh portal
portal research paper di luar sana. Setelah itu di konklusi juga jangan lupa implikasi teori dan praktis. Ini kena di reviewer kemarin. Ini buat apa papernya? Nah, jadi kita tambahkan. Teorinya itu menambahkan unsur lebih spesifik ada tourism. Praktisnya bisa dipakai oleh siapa? Ya, dan ada juga rekomendasi penelitian lanjutan. Ya, kami sih lagi mencoba bikin. Nanti kalau Bapak Ibu baca, oh Bapak Ibu bikin juga, ayo kita bisa kolaborasi. Apa anak dari literatur review paper saya ini? Oke. Nah, ini mungkin Bapak Ibu saya ingin share tipsnya ya. Tadi mungkin Bapak Ibu udah kenyang juga saya berikan tips sharing saya sebagai pemula. Sekali lagi mohon maaf kalau saya salah-salah karena seperti filsuf ya. Kalau saya lupa namanya, saya bisa salah atau orang lain bisa salah ya, dan Pak Mufli lebih kenal dan ini saya tiba-tiba lupa. Jadi bisa saja saya salah dan bisa saja Bapak benar, atau bisa saja saya yang benar atau teman-teman yang salah. Jadi mohon maaf kalau saya ada yang salah. Nah, ada menutup presentasi saya atau sharing saya ingin menyampaikan tips dan trik. Jujur, saya mulai benar-benar fight pada saat kuliah S3 dia tahun kedua itu, tahun pertama masih enjoy banget ya, masih pengen jalan-jalan, masih euforia kuliah ya, Pak Mufti dan teman-teman mungkin mengalami itu. Tapi setelah berjalannya waktu mulai berpikir ini ngapain nih? Nah, saya masukin beberapa paper untuk mencoba karena saya tipe entrepreneur, saya coba dulu, baru saya belajar. Jadi saya hajar dulu, baru saya belajar seperti itu. Dan saya terima peran reviewer ketika itu. Padahal saya belum publish di Scopus waktu itu, tapi sudah diminta karena saya kasih tahu ekspertis saya di ABC. Nah, begitu saya terima peran itu, saya baca. Katanya nomor 1, originality. Apakah paper yang Anda atau orang ini submit itu memasukkan significant information yang bisa dipublish. Jadi, ada nggak originality-nya? Apakah ini mirip sama yang lain? Apakah ini hanya fabrikasi dan lain sebagainya? Yang kedua, fabrikasi dalam kutip negatif ya, tapi ada juga yang bisa kita yang bagus. Yang kedua, relationship to the literature. Apa yang sudah dilakukan dengan literatur? Paper kami ya karena sangat kuat dengan literatur review ya, jadi ini agak dapat pujian. Metodologi, apakah papernya dibangun atas dasar metodologi yang kuat, didasarkan teori, didasarkan dengan ide lain. Yang keempat, result, apakah resultnya clear? Nah ini kadang-kadang yang tidak clear. Apakah konklusinya cukup termasuk dari elemen-elemen paper? Yang kelima, nih padahal 4, 5, 6 nih padahal tidak muncul ya di bagian-bagian tadi, tapi ini muncul di dalam reviewer stage. Implikasinya, jurnal Q1, jurnal yang Q2 yang tinggi, ini mohon maaf saya kalau salah, tetap mungkin berbeda pengalaman dengan teman-teman, tapi pengalaman saya, itu implikasi terhadap riset akademiknya tuh kuat. Jadi mohon maaf nih, beberapa teman termasuk saya, kadang-kadang kita pakai case study, studi kasus sebuah tempat, dan hanya spesifik di sebuah daerah Bandung, atau Palembang, atau sebuah perusahaan. Itu implikasinya untuk teman-teman di luar sana, publikasi ilmu itu kurang. Jadi hindari hal-hal yang terlalu spesifik, dan topik-topik yang memang teorinya sudah banyak di luar sana. Jadi coba cari yang masih ada celahnya kalau ingin publish di jurnal yang memang tinggi. Lalu quality of communication, tidak salah, kita orang Indonesia, in English we are not really good ya, tapi kita coba dan jujur saya menggunakan jasa proofread yang itu hanya itu biaya yang kami keluarkan karena ini literatur review jadi tidak ada biaya untuk collect data dan lain sebagainya. Kita hanya bayar proofread, tetapi sangat keren adalah second author saya, Profesor Brian King dan Dr. Kosoglu itu jauh lebih bagus daripada proofread. Jadi mereka yang benerin. Ya kalau Anda punya teman yang native speaker, saya pikir cukup, tidak perlu lagi proofread. Jadi saya kemarin proofread, tapi dia acak-acak lagi sama second author saya. Karena quality of communication itu benar-benar harus bagus. Beda banget rasanya dibaca lagi setelah diterima oleh second author. Tapi dia tidak merubah makna. Itu yang bagusnya. Nah, itu selanjutnya tipsnya tentukan tujuan paper Anda. Udah otomatis nih, teman-teman saya yang masih belajar, kadang-kadang saya tanya, oke, pertanyaan pamungkas saya seperti ini saya sharing ke teman-teman. Oke, papernya tujuannya apa? Nah, banyak teman saya yang tidak bisa menjawab itu. Tujuan paper saya kemana-mana. Padahal kita perlu satu kalimat tujuan paper ini, Pak. Ini tujuan utamanya. Ini keduanya. Ini ketiganya. That's it. Kalau belum bisa menjawab itu, lupakan. Kita tulis dulu yang baik. Gitu ya.
Terus baca, tulis gitu ya. Karena saya punya pengalaman, saya sekarang 3 bulan ini tidak ada waktu untuk menulis, hanya membaca. Dan tapi saya termasuk refleksi diri, harus sering menulis, baca sedikit karena lupa, harus menulis, dan lain sebagainya. Dan jangan sungkan, submit saja. Submit, dan nanti akan diperbaiki oleh teman-teman reviewer. Kalau perlu punya 3-4 jurnal nih, inceran. Kemarin kita baru coba submit di satu paper yang mentor saya lakukan. Setiap jurnal tuh punya langkah beda-beda. Jadi saya sudah sign in di banyak jurnal, hanya ingin tahu sebenarnya, tidak submit selalu. Tapi tadi kemarin saya cek, ternyata jurnal ini punya langkah yang beda lagi, makanya saya belajar lagi. Jadi jangan sungkan, submit, lalu lihat nanti dari perbaikan hasilnya. Kalau reviewer reject, alhamdulillah kalau kami ya. Kenapa? Karena saya dapat insight dari reviewer tersebut. Saya ingin kasih lihat ke teman-teman apa yang di reject oleh para reviewer ya. Pak Mufli, saya izin satu lagi sebelum pertanyaan. Saya ingin kasih lihat. Saya kasih lihat screen saja dulu. Ini all reviewer, ini respon. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi kami menulis lagi pakai, ada yang pakai tabel, tapi kali ini yang review pertama kita pakai Word. Biasanya kita pakai tabel. Jadi ini saya sudah kumpulkan ya Bapak Ibu, kalau lewat email atau lewat publication place-nya dia, distribution dia terlalu scattered, jadi saya udah kumpulkan. Nanti saya jawab di sini, di sebelah kanan ini jawabannya ya. Saya kasih lihat dulu di sebelah ini, Pak Mufli punten apa terlihat 2 PDF saya? Ya, sudah Pak. Sudah lihat ya. Ya seperti ini. Reviewer 1, ya saya tidak tulis karena semua positif, saya tidak mau di bulan puasa ini terlalu memuji-muji diri sendiri ya. Tapi all positif. Reviewer 2, ini sebenarnya positif juga, komennya cuma I appreciate dan lain sebagainya. Ini saya lupa nggak hapus. Nah, reviewer 3 ternyata yang luar biasa banyak. Oh, by the way Bapak Ibu, satu paper ini tadi saya sudah jelaskan. Sudah di-reject di paper sebelumnya. Tapi memang kita di situ masih scattered, masih coba-coba. Ya, dan itu belum benar-benar dicek oleh second author saya. Saya baru nyoba-nyoba dan baru inilah prosesnya. Intinya belum benar-benar niat gitu ya. Jadi masuk ke paper ini, alhamdulillah mungkin Bapak Ibu melihat kok bagus ya. Ya kalau Bapak Ibu lihat yang pertama, tapi memang belum benar-benar masuk ke dalamnya, itu banyak banget ya review-review yang apa boleh saya bilang, mungkin Pak teman-teman penulis mungkin sudah merasakan ini. Kadang-kadang kita sakit hati ya di membaca review itu kadang-kadang. Tetapi juga mungkin kalau kita menulis review pada teman-teman yang lain juga melakukan hal itu. Jadi saya terima dan jadikan itu sebagai masukan. Nah di sini sih alhamdulillah memang baik-baik kalimatnya. Saya nggak tulis ulang ya, ini benar-benar dari mereka. Seperti ini, kami jawabnya begini Bapak Ibu. Ini review nomor 3. I would suggest author to delete the following sentence, ya kayak gini. Lalu kita apresiasi. Thank you for your valuable comment. We remove the sentence. Jadi kita benar-benar terima kasih. Lalu nomor 2, add contemporary reference dari tahun 2018-2020. Waktu itu saya memang nggak sampai 2019. 2018. Karena tadi saya ceritakan sedikit kan, adalah tugas mata kuliah, jujur. Itu tugas mata kuliah sampai 2018 dikerjainnya. Jadi belum saya tambah. Katanya ditambahin, saya tambahkan, kami tambahkan. Lalu komen nomor 3, dan lain sebagainya ya. Mungkin nggak ada waktu kalau saya bacakan satu-satu. Coba buat koneksinya. Yang saya ingin bahas itu ada tentang kenapa harus bisnis model dan tourism. Saya cek dulu. Oke, ada review set. Lupa apa yang ini, apakah yang setelah ini, karena stage 3 itu sebenarnya udah tinggal production, tapi ada 1-2 yang diingatkan saja. Kenapa tourism industry? Mungkin teman-teman di sini banyaknya dari MTKPS, keuangan perbankan syariah. Kenapa harus keuangan perbankan syariah yang menjadi sampel, atau yang menjadi fokus? Kenapa harus tadi bisnis model innovation process? Itu harus kuat. Makanya tadi di metodologi part itu harus kuat dan harus kita jelaskan. Reviewer nomor 4 saya lanjut, ini sama. This is a good paper in general, my overall feeling dan lain sebagainya. Ini stage pertama ya Bapak Ibu. Stage kedua kita lihat. Tiba-tiba stage kedua reviewer 5 jadi ada ya. Tadinya nggak ada. Begitu kita kirim,
sudah selesai semua, reviewer 3 sudah bilang oke, tinggal tambahkan komen aja yang tadi tambahan-tambahan sedikit. Reviewer 5 tiba-tiba ada. Ya, tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi dia baik banget. Dia pakai tulisan I deeply regret to communicate this to the author. Padahal komentarnya dia tidak terlalu besar. Jadi terjadi hal seperti ini ya. Ini kebetulan untuk paper kami yang ini. Saya tidak coba melebar ke paper-paper lain, tapi saya punya ada paper lain yang tiba-tiba di stage 2-nya lebih dalam ya, lebih galak lagi dari teman-teman yang lain. Mungkin dia baru baca dan baru kepikiran dari reviewer yang lain. Karena setiap reviewer bisa membaca reviewer orang lain. Nah, jadi kepikiran tuh dia untuk melakukan itu. Oke, saya pikir itu Bapak Ibu silakan ada pertanyaan, masih ada waktu kurang lebih 35 menit ya Pak Mufri, saya stop share dulu. Ya, luar biasa Pak Tommy memberikan bocoran tentang apa yang direview. Dan Bapak Ibu, kita juga perlu juga mencermati ya, 6 hal yang biasa ditanya oleh para reviewer jurnal terindeks Scopus. Jadi apa yang Pak Tommy ceritakan tentang tadi kan Francis Taylor yang Francis Pak ya, ini ya. Iya Pak. Itu mirip dengan Emerald Pak. Jadi di Emerald juga sama, karena kami juga pengalaman di lapangan menulis paper Emerald. 6 hal ini juga ditanya gitu, yaitu originalitas, lalu kemudian kekuatan literatur, lalu kemudian metode risetnya seperti apa, lalu kemudian hasilnya, lalu kemudian implikasi atau industri, atau mungkin to society. Lalu satu lagi itu yang juga sangat-sangat penting atau krusial adalah kualitas bahasa. Jadi jangan sampai gara-gara satu hal ini lalu kemudian gugur semua. Mengapa? Karena reviewer nggak ngerti. Jadi reviewer nggak ngerti, nggak di-proof. Nah kebanyakan, nih saya yakin Pak Tommy ketawa pasti. Kebanyakan kan penulis kita ini percaya diri dengan apa yang sudah diterjemahkan tanpa di-proof oleh ahli bahasa. Proofreader dan translator tuh beda gitu. Jadi kalau sudah ditranslate belum tentu kualitas grammarnya oke. Kualitas kecocokan paragraf satu dengan yang lain oke. Makanya harus sekali lagi di proofreading. Tapi kalau sudah modal bahasa bagus, tinggal di proofread aja. Saya dengar juga itu yang penulis Eropa juga sama di proofread juga rupanya. Pikir saya hanya orang Indonesia nih proofread. Rupanya orang Eropa kalau mau nulis paper ke Elsevier atau ke Emerald atau ke Taylor Francis atau ke Cambridge University Press misalnya, sama aja di proofread juga. Karena mereka ada saja kadang-kadang celah kekurangan bahasa, mereka akhirnya datang ke ahli bahasa. Nah, jadi seperti itu bocoran sudah disampaikan semua oleh Pak Dr. Tommy Andrianto. Kalau menurut saya ini ilmu yang luar biasa, Pak. Jadi nggak disangka-sangka ya, pikir kami hanya menyampaikan trik aja, tapi bocoran apa yang dibicarakan di dalam ruangan para reviewer. Nah, itu nggak semua narasumber mau cerita itu. Ya. Alhamdulillah di antara sekian banyak narasumber level dunia seperti Pak Tommy ini mau bicara tentang ini ya. Kalau udah Scopus Q1 ya saya katakan the world author lah, the world class author ini mah gitu. Baik, ada pertanyaan Pak Tommy tadi dari sahabat kita Pak Muhammad Zen. Beliau bertanya tentang bagaimana cara menelusuri literatur Scopus. Jadi beliau sudah dinyatakan accepted Q3. Lumayan nih Q3 nih keren lah gitu ya. Lalu kemudian setelah dicek di Scopusnya kok nggak ada. Gitu. Apa yang terjadi? Silakan Pak Dr. Tommy menjawab. Pak Mufli mungkin di luar paper saya, tapi saya coba jawab. Di sini saya juga ingin menyapa dulu sebentar banyak senior-senior kita ya Pak ya. Nanti boleh saling berdiskusi, mungkin kalau boleh nanti
pengalaman lebih banyak. Ada Pak Nono di sini, ada tadi Pak Marwan, Prof. Dwi masih ada, ada beberapa banyak lagi, saya tidak bisa sebutkan satu-satu ya, ada teman-teman kami juga. Terima kasih sudah hadir, sudah 100 ternyata. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, banyak sekali dan ada beberapa juga yang kita undang kemarin. Baik, untuk menjawab Pak Mufli, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman. Sekali lagi saya baru penulis pemula ya, dan mencoba push myself, walaupun kami dari background home base politeknik, tapi kita ingin coba ke basic research yang sangat kuat, dan tadi digabungkan dengan praktikal. Menjawab tadi pertanyaan Pak Muhammad Zain, bisa saja Pak, mohon maaf nih, saya mohon maaf kalau keliru, bisa saja Pak sudah tidak terindeks Scopus tahun ini. Itu pertama Pak. Pada saat dulu begitu kita submit, bisa saja tidak terindeks Scopus. Karena Scopus pun dia melihat ya indexing, tapi harusnya kalau Q3 dia dropnya ke Q4. Ada mungkin sesuatu yang ketahuan, mungkin atau bagaimana, jadi dia mungkin hilang. Atau mungkin positifnya, mungkin Bapak atau teman-teman belum akses di Scopus link yang tepat. Jadi kita bisa buka nanti di link Scopusnya, kita search pakai nama kita, kalau sudah publish biasanya muncul. Tapi ketika publish pun pengalaman kami, dan saya ngobrol dengan teman-teman, tidak langsung Bapak. Kalau Google Scholar mungkin lebih cepat, 1-2 hari, 3 hari, atau seminggu. Scopus itu bisa sampai 2-3 minggu, bahkan sebulan. Tidak langsung bisa terindeks di Scopusnya. Jadi jangan khawatir kalau baru seminggu 2 minggu, bisa saja nanti belum terindeks. Sudah dipublish oleh jurnal Q3 tadi, tetapi belum terindeks, belum masuk ke dalam Scopus. Itu positifnya. Tapi tadi yang pertama mungkin bisa jadi juga dia ngedrop. Atau yang ketiga, mohon maaf nih saya sampaikan, mungkin bukan berarti ini yang punya Pak Muhammad Zain. Ada juga yang, mohon maaf ya, sekali lagi saya sampaikan, yang mungkin predatory atau mungkin yang mengklaim bahwa Scopus ternyata dia minta bayaran, hati-hati bayaran itu. Saya dengar dari teman-teman yang sudah publish jurnal yang Scopus itu rata-rata tidak berbayar, kecuali yang minta dan dari awal sudah pengen publish di open source, itu biasanya meminta bayaran karena ada biaya lain yang perlu mereka lakukan. Tapi sebagian besar dan sangat-sangat banyak lain tidak meminta bayaran. Jadi hati-hati dengan itu. Tapi saya pikir yang ketiga ini jauh lah, mudah-mudahan tidak. Tapi mudah-mudahan yang kedua tadi belum aja terindeks Scopus, belum terdetek oleh Scopus indeksnya. Kalau yang pertama yang terjadi, mudah-mudahan nanti kapan lagi kembali lagi muncul ya, karena kadang-kadang jurnal gitu ya Pak Mufli ya, dan Prof Dwi mungkin masih ada turun naik dia rankingnya gimana kualitasnya. Itu mungkin Pak Mufli pertanyaannya. Ya, jadi kami, saya, Prof Dwi dan lain-lain lah, sebenarnya sama-sama ingin belajar dari Pak Tommy, makanya banyak hal yang perlu ditanyakan. Rupanya Prof Dwi sudah menyampaikan pertanyaan ke kita. Aduh, ini saya. Ya karena jujur saja saya, Pak Prof Dwi itu sama-sama mau belajar gitu. Kita tahu ke depan bisa nulis paper literature review yang prospektif untuk Scopus Q1 gitu ya. Beliau bertanya bagaimana memanfaatkan pendekatan content analysis untuk memperkuat literatur review di riset kuantitatif atau untuk membuat proposal. Silakan Pak Tommy. Baik, ini Prof Dwi kayaknya lagi menguji saya Pak Mufli ya. Terima kasih Prof Dwi pertanyaannya. Nanti bisa jadi sebenarnya Pak hanya ingin mengingatkan saya untuk menjelaskan kembali hal ini ya, bukan pertanyaan sebenarnya kayaknya Prof Dwi. Betul Prof, jadi bisa diterapkan di kuantitatif dan kualitatif tentu saja menurut saya ya Prof. Walaupun identik content analysis ini identik dengan kualitatif. Banyak orang mengatakan content analysis kuat dengan kualitatif. Tapi tentu saja bisa di kuantitatif ketika kita ingin menemukan atau mengklasifikasikan grup-grup makna. Jadi ketika maknanya terlalu kemana-mana, terlalu lebar, kita ingin temukan, kita bisa pakai. Itu sebabnya ada metode mixed method ya di luar sana. Kuanti dan kuali. Jadi salah satunya itu. Lalu literatur review di riset kuantitatif. Ya, itu tadi. Jadi bagaimana pertama-tama di awal dibikin dulu literatur review ya. Dicari dulu sudah seperti apa. Tadi step-stepnya diikuti saja yang di paper saya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa. Setelah menemukan gap-nya, menemukan topiknya baru dilakukan riset secara kuantitatif. Itu tadi. Nah, kalau di proposal mungkin tidak
Yes. Suaranya hilang. Hilang ya? Tiba-tiba, mohon maaf, ini mungkin laptop saya. Balik lagi, mungkin kalau di proposal tidak perlu terlalu dalam, tapi kenapa tidak kita melakukan pendekatan literatur review di dalam sebuah proposal, tapi tidak perlu terlalu dalam menurut saya. Karena kan proposal bisa saja dilihat oleh banyak orang, dan itu termasuk adalah inti dari ini kita ya. Itu mungkin Pak Mufli sedikit. Ya, menyambung pertanyaan Prof. Dwi lagi. Apakah content analysis, Pak, prospektif untuk riset-riset industri, terutama yang dari engineering, Pak? Karena selama ini kan kita dengarnya dari ilmu sosial untuk engineering, termasuk juga yang lain lah yang berbuat terapan itu prospektif atau tidak? Silakan, Pak. Baik, untuk prospektif atau tidak, saya karena background saya dari dunia sosial, Pak ya, dan saya sangat kuat di kualitatif, saya tentu saja saya bilang prospektif. Tetapi nanti pendekatannya perlu kita modifikasi. Karena mungkin saya bukan pakar di dunia eksak atau industri tadi ya, masalah industri yang tadi selain sosial, tetapi mungkin saja di sana perlu juga ada fenomena yang perlu kita jawab. Tidak selalu 1+1 sama 2 ya, Pak Mufli ya. Karena kalau di dunia kita sosial, 1+1 bisa saja 5. Jika kita menambahkan 3 angka di tengahnya lah seperti itu. Cek, halo. Apakah suara saya terdengar? Halo, cek. Oh. Ya, silakan, Pak. Sepertinya terputus ya, Pak ya tadi. Ya. Agak sedikit tidak stabil akhir-akhir. Jadi sekali lagi, menurut saya prospektif, Pak, tetapi perlu kita modifikasi dengan kondisi yang ada di luar. Contohnya tadi saya sampaikan, mungkin tidak terdengar, mungkin saja ada fenomena di topik di luar sosial yang perlu kita tangkap. Jadi pendekatannya bisa menggunakan pendekatan sosial dulu, lalu dibawa nanti ke pendekatan eksakta, 1+1 sama dengan 2. Karena di sosial kan kita bisa 1+1 sama dengan 5, jika kita menambahkan 1, 2, 3 lagi di dalamnya, jadi bisa lebih variatif. Itu mungkin Pak, ya, mudah-mudahan nyambung. Ini ada pengalaman, tapi harus juga dikoreksi oleh Pak Dr. Tommy ya, dari Bu Nurul Fadlah. Beliau ketika menulis paper, beliau pada bagian introduksinya atau awalnya memasukkan literatur review. Lalu kemudian pada bagian berikutnya di literatur review dibahas lagi. Cara seperti ini benar nggak, Pak? Oke. Baik, Pak Mufli. Jadi Bu Nurul menyampaikan sekali lagi, jadi di bagian introduction ada paper-paper terdahulu untuk dibuat ya, tapi ada di selanjutnya lagi. Baik, saran saya sih jangan ya Bu, jangan terlalu banyak seperti itu, karena nanti tadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kadang-kadang kita itu di introduction udah ingin, apa bahasanya, gedebuk ya, udah pengen menyerang langsung ke pusat sasaran, pengen tembak langsung ke hatinya misalkan. Jangan dulu, karena ada prosesnya. Jadi di introduction lebih ke apa yang sudah dilakukan, tujuannya, latar belakangnya, apa yang sudah dilakukan sebelumnya boleh sedikit, kita sebagai pendahuluan, bukan teori mungkin ya, mungkin kita cite dari paper lain bahwa ada fenomena yang mau kita angkat. Tapi kelihatannya kayak ada citation, misalkan maaf Muflih 2021, paper Pak Muflih, kesannya teori. Bukan juga, bisa jadi kita hanya ngambil sumber dari Pak Muflih sebagai pemikiran. Tetapi di bagian introduction itu jangan langsung gedebak-gedebuk membahas tentang literatur review, karena literatur review ada tempatnya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya ada di finding-nya atau discussion. Tentu saja, Bu, boleh kita masukkan. Ini menurut saya, mohon maaf, mungkin kalau ada koreksi dari teman-teman yang lain, yang lebih senior dan lebih pakar, di discussion perlu ada juga. Karena kita perlu menyampaikan kata siapa itu. Tapi itu tadi seperti yang saya sharing, maaf bukan ajarkan, atau salah, teknik berargumen tadi, informasinya apa, lalu kita dukung klasifikasi atau konfirmasi atau klarifikasi, lalu ada kontra, jadi berdialektika lah di dalam, lalu elaborasi. Jadi kita bukan hanya kata Pak Mufli begini, dah kita setuju. Nah, tidak kaya ya argumennya. Nah, boleh kalau seperti itu Ibu di dalam discussion. Nah, kalau finding ini lebih ke hasil.
Jangan juga tadi saya sampaikan di slide saya, jangan melebar lagi. Finding sudah, jawab tujuan penelitian Bapak Ibu, tujuan paper itu. Kalau paper saya kan ingin menemukan bisnis model innovation process yang tepat atau yang diusulkan, kita nggak pakai kata-kata tepat, di tourism industry. Dan tidak bisa di generalize di industri lain. Ini saya kasih bocoran sedikit. Bapak Ibu kalau mau coba paper saya di bidang Bapak Ibu, yuk kita kolaborasi. Sedikit promosi ya Pak. Karena kan tadi dicoba di tourism. Di bidang Ibu nanti bagaimana? Boleh nanti mengajak saya, kita coba kolaborasi, masukan dari teori mana atau konsep mana, bisa saja nanti lebih makna. Apakah bisnis modelnya jauh beda, apakah jauh, nanti kita lihat. Itu Pak Mufli. Ya, ada permohonan dari Bapak ya, Pak Astil Harli Roslan untuk bertanya langsung. Silakan Pak. Oh iya, silakan Pak. Kalau mau di on mic ya. Pak, mohon maaf Pak. Perkenalkan dulu Pak, dari mana Pak? Nama dan dari Iya Pak, saya Astil Pak, dari mahasiswa S2 di Universitas Haluoleo. Saya baru semester 2 di S2. Oh iya. Saya kebetulan beberapa proyek grup dengan dosen-dosen luar juga, teman-teman riset. Saya basicnya di basic kuantitatif Pak. Jadi sistematik review juga saya dapat kemarin Pak. Jadi saya agak-agak bingung sistematik review dengan turunannya itu apa bedanya dengan literatur review. Dan kedua Pak, kalau kami biasa menulis kuantitatif itu kan kami biasa untuk menghasilkan novelty itu kami pakai model mediasi Pak. Jadi kita sampaikan dulu state of the art-nya. Jadi kayak kami banyak belajar dari Prof Ferdinand dari Undip memakai mediasi dengan membuat novelty begitu. Jadi kalau dalam literatur review itu pembuatan novelty itu seperti apa sih Pak? Jadi dengan mengisi-ngisi gap itu. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya. Makasih banyak Pak. Ya, ini sangat terkait dengan komentar reviewer tadi Pak Tommy, terkait dengan originality Pak ya. Betul. Pertanyaan paling pertama di dalam proses review. Nah, rupanya sangat relevan dengan pertanyaan Pak Astil Harli dari Sulawesi Pak ya. Oke, silakan Pak Dr. Tommy. Baik, terima kasih Pak Mufli, Pak Astil. Nanti mungkin sekali lagi teman-teman yang lebih kuat di kuantitatif atau lebih ini bisa membantu saya untuk menyampaikan. Karena setelah saya kuliah S3 ya Pak Mufli, dan setelah membaca banyak banget beberapa yang saya ingin suka baca, ternyata pengetahuan kita itu sedikit ya Pak. Jadi saya tidak mau sok tahu Pak, intinya. Saya tidak mau terlalu lebar ke metodologi penelitian karena di sini mungkin banyak pakarnya ya. Jadi sekali lagi, apa jawaban saya nanti ini bukan jawaban yang sok tahu atau yang paling maha tahu, tidak. Tapi saya belajar ternyata dunia sangat luas dan apa yang kita pelajari itu sangat-sangat kecil ya. Dunning-Kruger effect ya. Jadi tidak bisa kita sok tahu dengan segalanya. Nah, untuk menjawab Pak Astil, izinkan perspektif saya, mungkin nanti perspektif teman-teman lebih bagus atau lebih beda seperti ini Pak. Bedanya sistematika literatur review dan literatur review tadi ada di presentasi saya. Silakan nanti Bapak cek di browsing. Jadi ada dua tuh Pak. Yang pertama itu biasanya yang hanya literatur review itu hanya ingin memperkuat posisi penelitian. Jadi sekali lagi mungkin saya agak sulit menjelaskannya, tapi mudah-mudahan paham bahwa hanya ingin menyampaikan bahwa topik ini penting loh, topik ini perlu diteliti, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi perlu ditelitinya, penting ditelitinya hanya untuk support riset paper Anda atau riset paper kita. Tapi di systematic literature review, dan saya tidak terlalu suka dengan istilah-istilah ya. Ada yang bilang systematic literature review, ada yang bilang comprehensive literature review, ada yang bilang apa, ada yang bilang bibliometrik. Sebenarnya menurut saya sama. Dia berusaha mencari gap, Pak. Dia mencari celah-celah penelitian apa yang sudah ada di luaran sana dengan menjabarkan apa saja yang ada. Kita bikinkan kalau perlu, kalau di penelitian besar itu kita bikin modelnya ya, dan kita jabarkan nanti. Jadi bukan hanya memperkuat topik kita Pak, sekali lagi, tetapi mencoba mencari celah mana yang kurang. Nah di paper saya, karena saya kebetulan mengangkat paper saya di hari ini, saya tidak mau terlalu lebar kemana-mana, kita melihat bahwa bisnis model innovation process itu sudah, bisnis model innovation process baru banget ada, karena baru, jadi saya ambil dari teori pendukungnya.
bisnis model innovation, innovation process, dan ada beberapa turunannya seperti sustainability-nya, perbaikan inovasi. Nah, di situ saya menemukan bahwa dari beberapa literatur review ini ada 14 sebenarnya, tapi ada 4 yang paling lebih detail membahas tentang prosesnya. Ini saya cerita tentang saya dulu biar menjawab pertanyaan Bapak. Nah, ternyata di situ tidak ada juga spesifik industrinya, Pak. Tetapi ini kena sama reviewer. Emang kenapa harus tourism? Nah, makanya saya jawab, karena tourism itu banyak sifatnya dan lain sebagainya, bisa menjadi salah satu contoh. Ketika nanti ada orang lain yang mau membuat bisnis model innovation process menggunakan di industri lain, bisa jadi kena. Kan sudah ada di tourism, kenapa harus coba di yang lain? Seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi menjawab pertanyaan Pak Asti, yang pertama, apa bedanya SLR sama LR? Itu kedalamannya, itu intinya. Kedua, tadi tentang kuantitatif, saya tidak terlalu paham tadi model mediasi, tetapi sebenarnya ini lebih ke benchmarking mungkin ya, kalau bahasa di industrinya. Jadi sudah ada seperti apa, dihitung seperti bagaimana, dan nanti novelty-nya seperti apa. Itu pertanyaan kedua. Tapi sekali lagi saya agak kurang mendalami banget tentang kuantitatif, ya. Saya cukup bisa, tetapi lebih banyak mengolahnya saya, tapi tidak banget pakar. Jadi saya agak menghindar pertanyaan tentang kuantitatif, Pak. Tapi intinya adalah bagaimana kita mencari literatur review yang sudah ada dan kita coba cari celah di dalamnya. Saya pikir kuanti dan kuali hampir sama terkait itu. Itu mungkin Pak Astil, kalau kurang ya silahkan apa lagi yang bisa Ya, yang patut diapresiasi dari Pak Dr. Tommy, beliau sudah membidik satu bidang atau satu jenis metode diseriuskan. Kebanyakan kan peneliti kita nih super hebat, orang Indonesia super hebat. Jadi segala metode dipakai, lalu contohnya satu pun nggak ada yang tembus. Lebih baik satu, tapi kita serius. Ya, ini ada pertanyaan dari sahabat kita dari Semarang, dari Bang Anistias Kuncoro. Ini sahabat kami waktu sama-sama studi di Jakarta dulu. Jadi beliau bertanya tentang ini Pak, yang Islamic Studies nih Pak Tommy, perlu ini ya, perlu juga tahu ya bahwa di UIN, IAIN atau STIN atau PTAI yang non negeri ya atau swasta, itu sama kulturnya, itu kebanyakan riset kualitatif, library research, tapi bukan pakai Scopus, tapi kebanyakan pakai kitab atau buku-buku monumental berbahasa asing yang lain gitu ya, selain bahasa Arab. Nah, seperti misalnya pengalaman yang sahabat-sahabat kita yang ada di UIN dan IAIN, itu kan kebanyakan pakai kitab Pak. Lalu kemudian punya hasrat atau punya keinginan untuk masuk ke Scopus. Bagaimana Pak mengemas ini supaya bisa prospek ke Scopus, sementara literatur primer dia itu bukan Scopus, tapi adalah kitab-kitab kuning yang ditulis jauh sebelum Pak Tommy lahir. Ditulisnya itu tahun 900 Masehi, 800 Masehi, atau paling telat itu 1400 Masehi, kiranya Al-Makrizi. Nah, jadi bagaimana nih Pak Tommy mengemas ini? Kalau saya lihat di Cambridge University Press itu ada riset-riset seperti itu. Dan salah satu jurnal yang top di bidang seperti ini kan adalah History of Economics ya, kalau tidak salah, itu yang sangat tinggi Scopusnya, termasuk juga Q1. Itu juga cirinya atau karakter seperti itu. Dari hal ini atau dalam hal ini apakah ada masukan dari Pak Tommy? Silakan Pak. Baik Pak Mufli, mungkin nanti Pak Mufli juga bisa bantu, ini kayaknya Pak Mufli yang tahu jawabannya. Tapi saya ingin kasih lihat, karena kebetulan kita fokus membahas paper saya, dan bukan hanya bidang tourismnya, atau bisnis modelnya, kontennya, atau caranya, tetapi juga kita bedah lah banyak-banyak. Jadi jujur Pak, di paper saya juga tidak semuanya jurnal Scopus yang terindeks besar, yang tinggi, bahkan mengindahkan rumus-rumus teman-teman bahwa kalau mau masukin ke TRR atau ke tourism management harus banyak paper tourism management. Itu kan biasanya gitu. Dan memang itu baku lah di dunia perpublikasian. Harus ada. Tetapi tidak juga ternyata di paper saya, TRR-nya bahkan kalau saya tidak salah itu tidak ada.
tidak ada. Nanti saya cek lagi 1-2, tapi saya tidak salah tidak ada. Ada juga paper yang hanya di conference, tetapi saya bisa menyampaikan itu bahwa hanya paper inilah yang bisa menjadi acuan saya dalam berpikir itu, gitu Pak. Karena keterbatasan tadi sekali lagi literatur review business model innovation process di tourism industry ini belum matang, makanya ada celah masuk ke situ. Kalau untuk tipenya nanti bibliometric study yang lebih dalam membahas mengenai literatur studi yang sangat luas, itu topik-topik yang sudah sangat-sangat matang, mungkin udah 20 tahun, udah 30 tahun. Itu perlu menggunakan metode kuantitatif, itu bibliometrik. Jadi pakai crawling data di internet, lalu kita cari grouping, kita pakai content analysis, kita cari makna dan lain sebagainya. Tapi untuk paper ini karena baru dan belum banyak dipublikasi, jadi saya melakukan itu. Nah, balik ke pertanyaan tadi ya, Bapak tadi, apabila kitab kuning atau maaf saya takut salah menyampaikannya, sumber tadi belum banyak di sana, coba kita lihat apakah kitab ini atau sumber tadi sudah dicait tidak sama teman-teman yang lain. Saya mungkin ada, saya yakin ada. Jadi itulah yang kita ambil ya mungkin Pak Mufli gitu ya. Itu mungkin jawabannya. Jadi kita kalau berkata bahwa tidak ada di Scopus, tidak ada yang di jurnal sana, mungkin kitanya yang belum benar-benar mencari sumbernya sampai ke dalam-dalam. Sekarang kan ada metode crawling ya, pakai publish and perish itu bisa, jadi bisa benar-benar cari sampai detail keywordnya seperti apa. Jadi kemungkinan besar kitanya, dan saya agak yakin itu sudah cukup banyak ya di bidang di bidang halal juga sudah cukup banyak yang kait ke sana. Itu mungkin Pak Mufli, kalau tidak menjawab mungkin bisa Bapak bantu, karena saya tadi kurang paham juga kenapa harus pakai citation itu, tidak ada yang lain. Ya, ini tetap menjadi concern ya, karena UIN IAIN itu sebenarnya satu-satunya jenis kampus Indonesia yang punya concern dalam eksplorasi kitab-kitab dibanding kampus yang lain. Kalau saya lihat pengalaman Şevket Pamuk ya dari Turki yang beliau riset itu adalah tentang moneter pada era Ottoman Empire. Saya lihat di papernya itu tetap kitab-kitab era Ottoman Empire itu tetap dipakai, tetapi itu hanya sebagai basic untuk membangun kerangkanya. Tapi yang paling utama dikritisi itu adalah sebenarnya paper Scopus di lingkungan itu juga gitu. Jadi kan walaupun Şevket Pamuk membahas Turki zaman dulu, tapi kan bicaranya untuk kontribusi masa depan gitu. Oh iya, sedikit tetap, Pak Mufli. Harus itu ya, harus apa istilahnya itu pakai Scopus juga utama. Mangga Pak Dr. Tommy. Iya. Jadi tadi teringat, masuk pertanyaannya ke sana. Di bidang saya kami juga ada, saya paper kemarin, tapi bukan di Q1 ya, kita lagi coba. Betul Pak, jadi ada memang teori yang sangat old, masih kita pakai. Kayak pakai Plog, Butler, kalau di tourism itu, tahun 70, tahun 50, bahkan ada juga mungkin yang consumer behavior yang awal-awal tahun itu masih dipakai, hanya untuk memperlihatkan originalitas teorinya ya Pak ya, yang kayak gini dulu dikembangkan oleh begini, ini begini. Jadi begitu Pak flow-nya. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa kita pakai yang teori yang paling lama juga nggak apa-apa, asal nanti ada update-nya di kemudian hari. Iya, mungkin kan kita nggak puas ya dengan apa yang terjadi dalam model sekarang. Dan rupanya menurut memori sejarah ada suatu model yang sebenarnya nggak diterapkan, tapi rupanya di zaman itu berhasil. Nah, berarti kan tugas peneliti itu adalah mengangkat kembali isu itu untuk kemudian dijadikan sebagai basis pengembangan model keuangan syariah misalnya saat ini gitu, berbasis suatu pengalaman historis. Tapi tetap saja untuk mengkritisi fenomenanya dan sebagainya harus juga mengarah ke Scopus. Kalau enggak menggunakan paper Scopus ya menurut saya akan mentah ya di mata reviewer gitu. Ya. Jadi seperti itu Pak Tommy, nggak terasa ya udah mau habis aja. Jadi saya masih ada 10 pertanyaan. Aduh, berarti saya salah ya. Men-setting jam itu harusnya 3 jam Pak Tommy. Jadi salah kalau 2 jam. Ya, jadi Bapak Ibu luar biasa
presentasi pertanyaan dari kayaknya Pak? Pak Tommy. Oke, silakan. Satu lagi mungkin. Tadi Pak Anies ya, Pak Anies mau bertanya atau gimana? Silakan Enggak, Pak. terima kasih. Cukup. Oh, Terima cukup. kasih. Terima kasih Ya, Bang silakan. Mufli. Kayaknya udah nggak ada mungkin ya. Iya, jadi rupanya 2 jam itu pendek Pak Tommy waktunya. Pikir saya 2 jam kita akan bisa habiskan semua bahasan. Jadi sepertinya kita butuh diskusi lebih lanjut lagi tentang ini. Siapa tahu kita bisa menggali lagi pengalaman. Dan boleh jadi Bapak Ibu yang belum puas dengan pertemuan ini bisa langsung directly bertanya ke Pak Tommy via WhatsApp atau via email ya. Apakah Boleh Pak sedikit Tommy nanti Pak ya? di slide presentasi Bapak menyampaikan personal ininya Pak, WA-nya Pak? Atau Oh iya, email? boleh Pak. Nanti saya tulis lagi Pak Seenggaknya ya. email lah ya, supaya bisa di PowerPoint saya ada Pak. Ada di WhatsApp nggak apa-apa. Kalau terkait akademik dengan senang hati Pak. Kalau jualan-jualan saya tidak terima dulu. Boleh Pak Mufli sedikit mungkin penutupan kalau sudah ini nanti setelah itu ke Pak Mufli lagi 1 menit mungkin dari saya sedikit. Ya, saya mempersilahkan kepada Pak Dr. Tommy Andrianto untuk menyampaikan final statement Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Mufli. Tadi juga saya sangat berterima kasih kepada Prof. Dwi untuk diberikan kesempatan ya. Biasanya saya menonton Prof. Dwi dan beberapa teman terkait penulisan. Sekarang saatnya saya yang berbagi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, di sini juga ada senior-senior sekalian, teman-teman kolega Polban tercinta, dan juga dari kampus-kampus lain. Saya kenal beberapa nama, alhamdulillah. Walaupun 300 sampai 400 ya Pak Mufli yang daftar, tapi ternyata namanya webinar gratis pula ya, jadi mungkin lupa. Jadi hanya 100-an sekian yang hadir, dan yakin saya nanti sore akan ada informasi, oh ternyata lupa dan lain sebagainya. Saya pun pernah melakukan itu. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Akang Teteh, ini benar-benar mungkin dari perspektif pemula. Mohon maaf jika ada sesuatu yang salah atau yang kurang tepat dari apa yang Bapak tahu, Bapak Ibu perspektif Bapak Ibu tahu. Karena balik lagi ke rumus atau hal-hal terkait akademik, tidak ada yang maha benar ya Bapak Ibu ya. Apa yang saya sampaikan ini bisa saja salah di mata orang lain. Apa yang disampaikan orang lain bisa saja salah di mata saya, tetapi inilah upaya kita untuk memperbaiki sistem akademik dengan literasi dan menulis. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika tadi terlalu cepat, atau ada mungkin penjelasan-penjelasan yang kurang begitu dipahami. Saya mencoba melihatnya dari perspektif saya dan mencoba memperbaikinya pakai bahasa-bahasa yang kita semua bisa tahu. Karena di sini berbagai latar belakang, bukan hanya yang peneliti yang sudah luar biasa di Scopus, tapi ada juga yang pemula. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, ini hanya bagian dari perspektif saya, Pak Mufli, Pak Prof. Dwi, dan teman-teman, sekedar berbagi, terutama terkait dengan paper yang saya sudah lakukan. Mungkin tadi ada 1-2 yang melebar ke paper lain atau teknik lain, ya itu sekedar perspektif dari saya memperkaya paper ini. Karena apa yang saya tadi sampaikan adalah bagian dari proses penulisan paper ini. Dengan senang hati Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan, diskusi, dan kolaborasi antar institusi di luar sana yang mau bergabung dengan saya atau kami, terutama terkait literatur review atau topik-topik tourism, bisnis model, menghubungi saya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menulis bareng. Itu mungkin Pak Mufli dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak Ibu, Waalaikumsalam. tiba di penghujung acara, yaitu acara penutupan. Sesuai dengan janji kami di awal tadi bahwa di penghujung acara kami akan menyampaikan link daftar hadir dan juga sekaligus link untuk mendapatkan sertifikat. Kami mohon maaf kalau selama acara ini banyak kekurangan, dan ada yang mau kami sampaikan juga sebelum kami tutup secara resmi, bahwa di Polban ada event yang sangat penting ya, namanya adalah IRWNS ya. IRWNS merupakan seminar nasional bagi para akademisi dan juga mahasiswa untuk mengirimkan papernya, mendiskusikan papernya di kami, yang kami selenggarakan pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 2021 secara online. Dan dari sekarang
sampai tanggal 20 Juni nanti kami masih menerima paper. Jadi silakan kirim Bapak Ibu papernya ke IRWNS Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Polban, dan ini terindeks Google Scholar. Kami juga saat ini S2 Terapan Keuangan Perbankan Syariah sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Kalau ada mahasiswa Bapak Ibu atau di sini ada yang ingin daftar sebagai mahasiswa baru, silakan. Insya Allah kita akan memberikan yang terbaik untuk mahasiswa yang sudah di sini. Salah satu hal yang menjanjikan di S2 ini adalah kuliah di sini bukan hanya dapat ijazah S2, tapi juga mendapat sertifikat kompetensi Direktur BPRS. Nah, belum tentu di S2 yang lain ada yang seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita berjumpa pada MTKPS Talk Series berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Mufli. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak Mufli, Pak Ya, Tom, sama-sama. Lujang, Parmios. Izin live. Assalamualaikum.